Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Ora kaleng-kaleng bro. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayahe tiba. Ngimpi dadi Hokage nanging urip anggel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Anime ngajari sabar lan wani, sak lawase gagal aku tetep maju. Aku ibu sejati, ora isin ngaku. Sanajan diremeke, aku tetep maju. Kayak Luffy, tak kejar mimpiku, ora peduli. Iki jalanku, ibu sejati. Ora mung nonton, iki budaya dadi inspirasi, semangat merdeka. Ora kabeh ngerti, iki perjuangan. Wibu iku ora malu nanging ketulusan. Ngrawat koleksi, nabung setahun guna tuku figuren seneng ra karuan. Senajan dibilang halu, aku wis bangga sebab imajinasiku luwih sako nyata. Kiai beat, kendang nyaut, trap bass nyundul nganti kawut. Saben bar kaya jurus rasengan. Iki rap wibu, ora sembarangan. Aku ibu sejati, ora isin ngaku. Senajan diremeke, aku tetep maju. Anime aja, uri sing keras. Ngimpi nyoba, nanti sukses baras. Ora kabeh ngerti perjuanganku, tapi aku ngerti iki duniaku. Dari Jawa nganti Tokyo, wibu sejati tetap nyala bro. Kisah bermula di sebuah medan perang yang tertutup salju tebal, dipenuhi oleh tumpukan mayat prajurit yang telah gugur. Di puncak tumpukan mayat tersebut berdiri Lord Roderick Elmheim, pemimpin keluarga Elmheim. Sang protagonis, Aster Elmheim, menghampiri ayahnya dengan tubuh penuh luka. Aster mempertanyakan alasan keberadaan ayahnya di tempat tersebut, mengingat ia yakin telah menjalankan tugas penaklukan wilayah timur sesuai perintah. Lord Roderick dengan dingin mengungkapkan bahwa sejak awal Aster dan pasukannya hanyalah umpan yang sengaja dibuang setelah kegunaannya habis. Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke sana semata-mata untuk membunuh Aster. Roderick mencemuh Aster yang dianggapnya bodoh karena mempercayai dirinya. Ia menjelaskan bahwa di kerajaan tersebut keluarga Elmheim adalah keluarga bela diri terhebat yang bersumpah melindungi kerajaan dengan pedang, dan Roderick adalah satu-satunya pemilik kekuatan Seven Wings. Roderick menghina Aster dengan sebutan wingless, tak bersayap, sebutan bagi anggota keluarga yang tidak memiliki mana atau sihir. Ia mengungkapkan bahwa meskipun Aster rajin berlatih pedang dengan harapan mendapat pengakuan, semua itu sia-sia. Roderick membeberkan fakta kejam bahwa ibu Aster hanya dianggap berguna karena mengandung benih yang dapat memenuhi ambisi Roderick. Tujuan hidup Aster yang sebenarnya hanyalah menjadi wadah bagi kekuatan Seven Wings yang bersemayam di dalam tubuhnya, yang kini hendak diambil paksa oleh Roderick. Pertarungan terjadi, namun Aster yang sudah terluka parah tidak berdaya melawan kekuatan sihir ayahnya. Roderick menggunakan rantai energi untuk melumpuhkan dan mencabik tubuh Aster. Dalam keadaan tak berdaya, Aster dicengkram kepalanya oleh Roderick. Di saat-saat terakhirnya, Aster merasa sangat bodoh dan menyesal karena telah mempercayai dan mengabdi pada ayah yang ternyata hanya melihatnya sebagai alat. Pandangan Aster pun menggelap seiring dengan kematiannya. Aster tiba-tiba merasakan sensasi dingin yang luar biasa. Ia terbangun dan menyadari bahwa ia tidak berada di alam baka, melainkan kembali ke tengah badai salju. Ia terkejut saat melihat tangannya yang menjadi sangat kecil. Aster menyadari bahwa ia telah kembali ke masa lalu dan berada di dalam tubuh seorang bayi. Di dekatnya, ia melihat sosok wanita yang telah meninggal dalam posisi memeluk, seolah
habis mengorbankan nyawa demi melindunginya dari badai. Meskipun bingung dengan situasi tersebut, Aster segera menyadari bahaya yang mengancam. Ia tahu jika ia tetap diam di sana, ia akan kembali jatuh ke tangan Duke Roderick dan mengulangi nasib tragisnya. Dengan tekad yang kuat untuk mengubah takdir dan membalas dendam, Aster memaksakan tubuh bayinya untuk bergerak. Aster mengerahkan sisa tenaga dan sedikit kekuatan yang ia miliki, yang terlihat dari pendar cahaya di tangannya, untuk merangkak membelah salju yang tebal. Tubuhnya terasa sakit dan seperti terbakar karena memaksakan diri, namun ia menolak untuk menyerah. Ia terus merangkak menjauh, bersumpah dalam hati bahwa ia akan selamat dan membalas perbuatan Roderick. Jejak panjang yang dibuat Aster di atas salju menarik perhatian rombongan yang lewat. Seorang pria yang kemudian diketahui sebagai Viscount dari keluarga Hyfryd bersama seorang gadis kecil melihat jejak tersebut. Sang Viscount turun dari kudanya dan sangat terkejut menemukan seorang bayi yang mampu merangkak sejauh itu sendirian di tengah badai salju yang ganas. Viscount Hyfryd segera mengangkat dan menyelamatkan bayi tersebut. Ia menatap bayi itu dengan penuh keheranan dan rasa ingin tahu, bertanya-tanya siapa sebenarnya anak yang memiliki tekad hidup luar biasa ini. Adegan berakhir dengan Aster yang kini berada dalam gendongan Viscount. Aster terbangun dalam keadaan bingung di tempat yang gelap. Ia bertanya-tanya di mana dirinya berada sebelum menyadari wujudnya telah berubah menjadi seorang bayi yang bercahaya. Tiba-tiba, ia menyadari sedang dikelilingi oleh sekelompok anak kecil yang menyambutnya dengan antusias, namun ia merasa terancam dan menganggap mereka sedang mengganggunya. Merasa panik, bayi tersebut berusaha melarikan diri dari kerumunan anak-anak yang mengejarnya. Ia tidak mengerti mengapa mereka mengejarnya dan berteriak dalam hati agar mereka berhenti. Di tengah kepanikan itu, matanya memancarkan cahaya keemasan dan secara tidak sengaja ia mengaktifkan sihir yang melontarkan tubuh mungilnya ke udara. Namun, karena belum bisa mengendalikannya, ia kehilangan kendali dan jatuh kembali ke tanah. Tubuhnya yang jatuh ditangkap dengan aman oleh seorang pria dewasa. Pria itu menatapnya dengan heran, berkomentar bahwa bayi itu seolah-olah jatuh dari langit. Aster mengenali wajah pria tersebut dan seketika menyadari bahwa ia berada di kediaman keluarga Elmheim, keluarga yang sangat ia benci. Pria yang menangkapnya adalah Viscount Hyfryd dari wilayah Lodric, kepala keluarga cabang Elmheim yang seharusnya sudah tewas dalam perang sipil di masa depan. Melihat Viscount Hyfryd masih hidup dan potret keluarga yang masih utuh, Aster menyadari sebuah fakta mengejutkan. Ia telah kembali ke masa lalu. Ia merasa ironis karena usahanya untuk kabur justru membawanya langsung ke pelukan kerabat yang ingin ia hindari. Istri Viscount kemudian menggendongnya dan menenangkannya. Mereka berdua menyadari bahwa bayi tersebut bukanlah bayi biasa karena memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Sang Viscount kemudian menyingkap lengan bayi itu dan menemukan sebuah tanda lahir berupa kres, lambang Seven Wings. Sang bayi sendiri terkejut melihat lambang kekuatan legendaris itu ada di tubuhnya sendiri. Viscount Hyfryd menatap bayi itu dengan tatapan tamak. Dalam hatinya, ia tidak peduli pada anak itu. Yang ia butuhkan hanyalah kekuatan Seven Wings yang bersemayam di tubuhnya. Aster yang mendengar atau memahami niat jahat itu menjadi murka. Ia menyadari bahwa di kehidupan kali ini, ia diadopsi hanya untuk dicuri kekuatannya. Padahal di kehidupan sebelumnya, ia dihina karena tidak memiliki sayap kekuatan. Ia bersumpah tidak akan membiarkan kekuatan itu jatuh ke tangan keluarga Elmheim dan akan menggunakannya untuk membalas dendam. Pasangan bangsawan itu kemudian sepakat untuk mengadopsi anak tersebut. Viscount Hyfryd menganggapnya seperti anak burung yang belum bisa terbang sendiri dan perlu diawasi sampai kekuatannya matang. Anak-anak lain yang menguping pembicaraan itu ketahuan dan segera pergi. Istri Viscount kemudian bertanya siapa nama anak itu dan memutuskan untuk memberinya nama Aster, yang berarti bintang baru yang lahir di keluarga mereka. Waktu berlalu cepat dan cerita melompat ke 10 tahun kemudian. Di depan sebuah bangunan megah, Viscount Hyfryd dan rombongannya sedang bersiap. Seorang remaja laki-laki keluar dari kereta kuda. Itu adalah Aster yang sudah beranjak dewasa. Ia disambut oleh saudara perempuannya, Kak Alvin, yang mengingatkannya untuk berhati-hati saat turun. Aster berterima kasih pada kakaknya. Mereka sedang menghadiri acara Sword Dance Assembly, sebuah pertemuan sosial tahunan bagi keluarga bangsawan bela diri di bawah naungan Elmheim. Acara ini bertujuan untuk memperdalam keyakinan dan memamerkan kekuatan para kandidat pendekar pedang yang akan menanggung nama keluarga. Kedatangan rombongan Viscount disambut dengan bisik-bisik sinis dari orang-orang sekitar. Mereka mencemooh keputusan Viscount yang mengadopsi bocah anta berantah untuk menggantikan pewaris yang tak kunjung lahir, serta memprediksi bahwa keluarga Viscount akan kembali mempermalukan diri mereka sendiri. Mendengar cemoohan itu, Alvin tampak marah dan sedih, namun Aster menenangkannya dan memintanya untuk tidak mempedulikan omongan orang. Viscount Hyfryd dengan dingin memperlihatkan
menceritakan situasi tersebut kepada Aster, bertanya apakah ia kecewa dengan sambutan itu. Aster menjawab bahwa ia tidak kecewa. Dalam hatinya, ia justru tertawa. Ia teringat kehidupan lamanya di mana tempat ini penuh dengan kenangan pahit sebagai aib keluarga. Namun kali ini situasinya berbeda. Dengan kekuatan Seven Wings yang telah kembali padanya, ia bertekad untuk membuat debut sosial yang semegah mungkin dan membungkam semua orang yang meremehkannya. Di sebuah arena yang megah, terlihat dua orang sedang berduel sengit di hadapan penonton yang bersorak. Puncak absolut dari ilmu pedang disimbolkan oleh sebuah benda yang disebut medal. Adegan menampilkan pertarungan pedang yang intens yang diakhiri dengan kemenangan salah satu pihak yang memegang pedang dengan bangga. Adegan berpindah ke masa kini di sebuah pesta dansa yang mewah. Aster berdiri di balkon bersama seorang gadis berambut merah. Gadis itu tampak gugup karena ini adalah Sword Dance Assembly pertamanya. Aster menenangkannya meski dalam hati ia merasa situasi ini menjijikan. Teringat pesan dari ayah mereka sebelum acara dimulai, sang ayah mengingatkan Aster untuk menggunakan kesempatan ini guna membangun koneksi, namun dengan satu peringatan keras. Aster dilarang keras membiarkan siapapun tahu tentang rahasia Seven Wings. Di balkon, gadis berambut merah itu protes karena Aster memperlakukannya seperti anak kecil. Padahal ia setahun lebih tua dari Aster. Aster hanya menanggapi bahwa kakaknya itu selalu ceroboh. Kemudian Aster pamit sebentar dengan alasan ingin mencari teman atau bersosialisasi, meninggalkan kakaknya dijaga oleh pengawal. Aster berjalan mendekati sekelompok bangsawan muda yang sedang duduk santai di sofa. Di antara mereka terdapat seorang pemuda berambut merah, Dalis, yang tampak menjadi pemimpin kelompok tersebut. Ketika Aster mendekat, Dalis bertanya siapa dia. Dengan tenang Aster memperkenalkan dirinya sebagai Aster A. Elmheim, adik mereka. Dalam batinnya Aster mengungkapkan fakta kelam bahwa Dalis dan Grion adalah anak adopsi keluarga Viscount yang di kehidupan sebelumnya merupakan orang-orang yang membunuh Aster. Aster merenung betapa menyedihkannya rasa takut yang dulu ia rasakan, karena sekarang di matanya mereka hanyalah anak-anak yang sedang bermain peran. Gadis berambut merah, kakak Aster, datang menyusul karena khawatir Aster menghilang. Dalis melihatnya dan dengan nada merendahkan menyuruh gadis itu mendekat untuk menemani mereka, menganggapnya setara pelayan. Gadis itu menolak dengan tegas, menyatakan bahwa tidak ada hubungan tuan pelayan antara keluarga utama dan keluarga cabang. Dalis yang marah kemudian mencengkeram tangan gadis itu dengan kasar. Aster segera bertindak menahan tangan Dalis. Dalis kemudian melontarkan hinaan keji tentang ayah mereka, menyebutnya sebagai ksatria gagal yang bahkan tidak becus melindungi rajanya sendiri. Mendengar ayahnya dihina, gadis itu berteriak marah, teringat memori pahit saat tangan ayahnya dipotong oleh saudaranya sendiri demi melindungi kehormatan. Ia menuntut Dalis menarik ucapannya. Sebagai respons, Dalis dengan kejam menyiramkan isi gelas minumannya ke wajah gadis itu hingga basah kuyup. Suasana menjadi tegang. Dalis terus mencemooh mengatakan bahwa gadis itu lebih pantas memakai kain lusuh agar tidak terlihat basah. Namun Aster dengan sigap menangkap botol minuman yang melayang atau mengambil botol baru dengan ekspresi dingin namun penuh amarah terpendam. Tanpa ragu, Aster menuangkan seluruh isi botol minuman tersebut tepat di atas kepala Dalis. Cairan merah membasahi rambut dan wajah Dalis. Dalam hatinya, Aster merasa senang melihat kedua saudaranya itu masih memiliki sifat sampah yang sama seperti dulu. Setelah menyiram Dalis, Aster mencicipi sedikit cairan tersebut dari jarinya. Ia kemudian menyadari dan mengungkapkan dengan nada mengejek bahwa minuman yang mereka ributkan itu ternyata hanyalah jus anggur biasa. Aster menutup konfrontasi tersebut dengan sindiran tajam bahwa minuman anak-anak itu sangat cocok untuk bangsawan berandalan seperti Dalis. Kilas balik dari 3 tahun lalu memperlihatkan ledakan energi emas yang dahsyat, di mana seseorang berteriak agar Aster bertahan. Ingatan itu menampilkan bayangan tragis seorang gadis kecil yang menangisi wanita yang tergeletak tak berdaya. Kembali ke masa kini, seorang gadis berambut merah tampak menyaksikan situasi dengan cemas di sebuah arena, sementara kekuatan besar yang disebut Seven Wings sedang dibahas. Di ruangan lain, seorang pria bangsawan berwajah tegas, Sang Duke, tampak terkejut menyadari adanya kekuatan berbahaya yang selama ini disembunyikan. Ia mempertanyakan apakah kekuatan itu benar-benar bisa dikendalikan. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk dengan tergesa-gesa memberitahukan bahwa ada masalah mendesak di tengah pertemuan, yaitu 2 putra dari keluarga utama dan keluarga cabang sedang terlibat dalam duel. Mendengar hal itu, Sang Duke segera beranjak pergi untuk melihat apa yang terjadi, diikuti oleh rasa penasaran dan ketegangan dari orang-orang di sekitarnya. Di arena pertarungan, lawan Aster, seorang pemuda berambut merah dengan sombong memamerkan kekuatannya.
ia mengejek Aster sebagai anjing yang terlahir di alam liar dan menunjukkan four wing crest, lambang 4 sayap, di punggung tangannya yang bersinar merah. Ia menantang Aster untuk menunjukkan lambang miliknya jika ada, namun Aster hanya menanggapinya dengan senyuman tenang dan tatapan meremehkan, menyatakan bahwa ia tidak akan bersikap memalukan seperti lawannya. Kesepakatan duel pun dibuat. Jika si rambut merah menang, Aster harus menjadi pelayan dan bekerja mati-matian seumur hidupnya. Pertarungan dimulai dengan serangan agresif dari si pemuda berambut merah. Ia mengayunkan pedangnya yang dilapisi energi merah menyala. Penonton, termasuk seorang pria bertubuh kekar, mengamati bahwa kemampuan berpedang si rambut merah sebenarnya tidak sempurna, namun tertutupi oleh kekuatan sihir besar dari lambang sayapnya. Kekuatan Four Wings itu digambarkan memiliki sifat ledakan yang destruktif, berbeda dengan sihir One Wing yang hanya ibarat nyala lilin. Aster terus menghindar dan menangkis serangan ledakan itu dengan lincah. Sambil bertahan, Aster merenungkan 10 tahun terakhir yang ia habiskan untuk mempelajari sihir di kediaman Viscount demi membalas dendam. Dengan keyakinan penuh, Aster mulai membalikkan keadaan. Ia menerobos serangan api lawannya, mendesak maju, dan mematahkan pertahanan si pemuda berambut merah. Orang-orang yang menonton, termasuk mereka yang awalnya meremehkan Aster, kini terbelalak kaget melihat Aster mampu mendominasi pertarungan. Di tengah pertarungan yang memanas, bayangan trauma masa lalu sempat melintas di benak Aster. Gadis berambut merah di balkon berteriak meminta Aster untuk berhenti. Namun Aster melancarkan serangan terakhir dengan aura keemasan yang menyelimuti pedangnya. Ia menghujamkan pedangnya ke bawah dengan kekuatan penuh, namun sengaja melesetkannya sedikit sehingga bilah pedang itu menancap tepat di antara kedua kaki lawannya yang sudah terjatuh ke tanah. Pemuda berambut merah itu gemetar ketakutan dengan wajah pucat pasi. Aster kemudian menyarungkan pedangnya dan dengan dingin menyarankan agar sepupunya itu mengenakan kain lusuh di lain waktu agar tidak terlihat jelas saat ia mengompol karena ketakutan. Saat Aster merasa pikirannya menjadi jernih setelah kemenangan itu, tiba-tiba ia merasakan tekanan aura yang sangat berat dan mengerikan. Ia menoleh ke arah balkon atas dan mendapati ayahnya, Sang Duke, sedang menatap tajam ke arahnya dengan mata yang menyala dan ekspresi penuh intimidasi. Di tengah aula besar yang dipenuhi penonton, suasana menjadi gempar karena putra bungsu keluarga Viscount berhasil mengalahkan putra ketiga dari keluarga utama dalam sebuah duel. Sang putra ketiga terjatuh di lantai, sementara orang-orang di sekitarnya tidak percaya bahwa seorang anak dari keluarga cabang bisa mempermalukan anggota keluarga utama. Tak lama kemudian, Roderick A. Elmheim, kepala keluarga utama Elmheim generasi ke-8, melangkah maju mendekati putranya yang kalah. Putra yang kalah itu memanggil ayahnya, berharap mendapatkan pembelaan. Ia mengeluh bahwa Aster, yang ia sebut sebagai anak angkat dan berandalan, telah menghina keluarga utama dan memohon agar ayahnya menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran. Namun, alih-alih menolong, Roderick justru menginjak tangan putranya hingga meremukkan lantai batu di bawahnya. Dengan tatapan dingin, Roderick mencemooh putranya yang masih berani tersenyum setelah kalah duel dan menyeret nama keluarga ke dalam lumpur. Ia menegaskan bahwa mereka yang tidak bisa membalaskan dendamnya sendiri tidak memiliki hak untuk memegang pedang. Roderick kemudian mengangkat pedang besarnya, bersiap untuk menghukum atau bahkan membunuh putranya sendiri karena kegagalan tersebut. Tepat sebelum pedang itu menebas, Aster tiba-tiba melompat masuk dan menahan serangan mematikan itu dengan pedangnya sendiri. Aster memanggil Roderick dengan sebutan paman dan meminta agar eksekusi ditunda sampai sepupunya itu meminta maaf kepada Alvin. Roderick mempertanyakan keberanian Aster yang dianggapnya hanya seorang yatim piatu yang dipungut oleh Hifrit. Aster dengan tenang menjawab bahwa meskipun tidak memiliki hubungan darah, ia memegang teguh harga diri seorang kesatria dan tugas keluarga yang dipelajarinya dari ayahnya. Roderick yang marah menuduh Aster telah mencemari nama keluarga utama dan kembali melancarkan serangan. Ia membanggakan kekuatannya sebagai puncak dari 12.000 kesatria dan menyinggung tentang ayah Aster yang pernah kehilangan tangannya sebagai bayaran atas kegagalan, lalu bertanya apa yang siap dikorbankan oleh Aster. Aster menegaskan bahwa ini bukan sekadar pertengkaran saudara, melainkan duel resmi untuk menjawab penghinaan terhadap keluarga Viscount. Ia membalikan kata-kata Roderick sebelumnya, menyatakan bahwa ia tidak berniat kehilangan satu jari pun. Di balkon atas, para pengamat terkejut melihat seorang bocah berusia 10 tahun mampu berhadapan dengan kepala keluarga utama. Roderick pun menerima tantangan itu dan melepaskan serangan gelombang energi yang sangat besar, menghancurkan area sekitarnya dan membuat Alvin berteriak ketakutan. Setelah debu mereda, Aster terlihat masih berdiri tegak meski sedikit terluka.
Ia menyindir bahwa tindakan pamannya terlalu kekanak-kanakan. Aster menyatakan bahwa jika anak keluarga utama dibiarkan berbuat semaunya, reputasi keluarga justru akan jatuh sehingga pertukaran serangan ini dianggap adil. Keberanian dan kekuatan Aster membuat para bangsawan yang hadir termasuk ayah angkatnya terpana melihat debut spektakuler seorang bintang baru di kalangan sosial kelas atas. Dengan wajah berdarah namun tersenyum, Aster meyakinkan ayahnya bahwa ia hanya menjaga Alvin sesuai janji. Roderick pun akhirnya mengakui bahwa kemampuan Aster memang mengesankan saat Alvin berlari menghampiri Aster dengan cemas. Di bawah langit yang cerah, Aster terlihat sedang berlatih tanding di lapangan terbuka, melawan banyak prajurit sekaligus menggunakan pedang kayu. Gerakan tebasannya begitu cepat dan bertenaga hingga membuat lawan-lawannya terlempar. Para prajurit yang menonton terkesima melihat kemampuan Aster, memuji kehebatannya yang luar biasa. Meskipun ia baru berusia 10 tahun, di sisi lapangan, 2 orang prajurit berdiskusi mengenai dedikasi Aster. Mereka memperhatikan bahwa sejak kembali dari Sword Dance Assembly, Aster selalu menghabiskan waktunya di tempat latihan. Sebuah pemandangan yang sangat menginspirasi prajurit lainnya. Mereka juga membicarakan prestasi Aster yang berhasil mengalahkan putra ketiga Lord Roderick. Sebuah kemenangan yang terasa menyegarkan mengingat keluarga utama telah lama menekan keluarga Viscount mereka. Sementara itu, Aster terus bertarung dengan intensitas tinggi. Dalam benaknya, ia bertekad untuk menunjukkan kekuatan dan keberadaannya demi membungkam pihak-pihak yang menyebut keluarga Viscount sebagai aib bagi keluarga Elmheim. Ia terus mendesak dirinya, ingin menguji sejauh mana kekuatannya saat ini demi membela nama Elmheim. Namun, ia menyadari secara realistis bahwa di levelnya sekarang, ia belum cukup kuat untuk mengalahkan Roderick. Aster kemudian merenungkan tentang wing crest yang ia miliki, menyadari bahwa tanda itu hanya berfungsi sebagai indikator peringkat kekuatan sihir terpendam seseorang. Masalah utamanya adalah ia belum mampu mengeluarkan dan mengendalikan kekuatan Seven Wings sepenuhnya. Ia memahami bahwa terlahir dengan kekuatan besar tanpa kemampuan untuk mengendalikannya hanyalah potensi yang sia-sia. Oleh karena itu, ia terus berlatih keras untuk menguji batas Seven Wings tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sesi latihan berakhir dengan Aster berdiri tegak di tengah-tengah para prajurit yang telah tumbang di tanah. Saat ia menantang siapa saja yang masih sanggup melawannya, seorang gadis berambut merah tiba-tiba muncul di area latihan. Gadis itu menyampaikan bahwa ayah mereka sedang memanggil Aster. Ia sempat berkomentar mengenai penampilan Aster, namun kemudian secara tiba-tiba mengayunkan pedang kayunya tepat ke arah wajah Aster. Dengan tatapan tajam, gadis itu menuntut agar Aster menghabiskan banyak waktu bersamanya setelah kembali nanti. Aster hanya bisa tersenyum pasrah dan meminta ampun sebelum pergi menemui ayahnya. Aster kemudian tiba di ruangan ayahnya. Sang Viscount tampak berdiri membelakangi jendela dengan raut wajah yang serius namun lelah. Ia mempersilahkan Aster untuk duduk. Sang ayah memulai pembicaraan dengan mengenang bahwa sudah sekitar 10 tahun berlalu sejak mereka menyambut Aster ke dalam keluarga tersebut. Ia mengakui bahwa sebenarnya ia ingin menunggu hingga Aster sedikit lebih dewasa sebelum membicarakan hal penting ini. Sang ayah kemudian menyodorkan sebuah bantal kecil berisi cincin permata merah yang bersinar. Ia menjelaskan bahwa cincin itu adalah bukti bagi kepala keluarga selanjutnya. Tanpa basa-basi, sang ayah meminta Aster untuk mewarisi posisi Viscount. Ia menjelaskan bahwa meskipun keluarga Viscount saat ini berada dalam posisi yang sulit, suka atau tidak, mereka adalah cabang yang menyandang nama Elmheim dan memiliki kewajiban untuk melindungi wilayah yang telah dipercayakan oleh Lord kepada mereka. Ayahnya menegaskan bahwa kursi penerus tidak boleh dibiarkan kosong selamanya. Mendengar permintaan mendadak itu, Aster bertanya apakah saudari-saudarinya sudah mengetahui hal tersebut. Ayahnya menjawab bahwa ia akan memberitahu Malva, Kudo, dan yang lainnya nanti. Aster langsung membayangkan reaksi saudara-saudaranya, meyakini bahwa mereka, terutama Kudo, pasti tidak akan senang dan akan sangat marah mendengar keputusan ini. Dalam hati, Aster menyadari bahwa Kudo sudah membencinya hanya karena ia terlahir sebagai laki-laki dan memiliki keberuntungan menyandang Seven Wings. Karena menyadari potensi konflik dan beban tersebut, Aster dengan tegas menolak permintaan ayahnya dan menyatakan bahwa ia tidak bisa menerimanya. Di tengah hutan, Aster menjalani pelatihan bersama ayahnya. Sang ayah memberikan sebuah pedang pusaka keluarga bernama Gram kepada Aster, namun saat ditarik, pedang tersebut ternyata hanya berupa gagang tanpa bilah fisik. Ayahnya menjelaskan bahwa pedang itu membutuhkan aliran magic power penggunanya untuk membentuk wujud bilahnya. Untuk memancing kekuatan putranya, sang ayah melancarkan serangan gelombang energi merah yang mematikan.
Dalam keadaan terdesak, Aster berhasil mengalirkan mana ke dalam gagang pedang tersebut, menciptakan bilah energi raksasa berwarna keemasan yang menembus langit, mengejutkan ayahnya dan orang-orang di kejauhan. Melihat fenomena tersebut, sang ayah menyadari bahwa Aster memiliki potensi luar biasa yang disebut Seven Wings, melampaui dirinya yang hanya seorang Six Wings. Ia memperingatkan Aster bahwa kekuatan yang terlalu besar akan mengundang kedengkian dan musuh, sehingga Aster harus menjadi kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Momen itu diakhiri dengan sang ayah yang mengulurkan tangan untuk membantu Aster berdiri, sebuah gestur yang diterima Aster dengan tekad untuk tidak mengulangi kehidupan menyedihkan di masa lalunya. 3 hari kemudian, suasana beralih ke kediaman keluarga di mana Kudryavka dan Malva baru saja pulang. Kudryavka yang bersemangat ingin memeluk adik-adiknya justru diabaikan karena mereka lebih memilih memeluk Malva lantaran Kudryavka sering mengacak-acak rambut mereka. Namun Kudryavka tetap memaksa memeluk mereka dengan gemas. Malva kemudian menyadari ketidakhadiran Aster di antara penyambutan tersebut. Aster ternyata sedang berlatih sendirian di hutan, tampak kelelahan berusaha mengendalikan bentuk bilah pedang barunya yang tidak stabil. Kudryavka kemudian muncul dan menegur Aster karena tidak menyambut kepulangannya, menuduh Aster sudah merasa sombong. Percakapan menajam ketika Kudryavka membahas prestasi Aster dan fakta bahwa Aster menolak posisi penerus keluarga demi dirinya. Kudryavka merasa tindakan Aster itu seolah meremehkan kemampuannya sendiri. Merasa harga dirinya sebagai ksatria disinggung, Kudryavka menghunus pedangnya dan menyerang Aster secara tiba-tiba dengan alasan ingin menguji perkembangan adiknya. Aster awalnya hanya menghindar dan mencoba menjelaskan bahwa pedangnya belum siap digunakan, namun Kudryavka tidak peduli dan terus mendesak dengan serangan serius. Menyadari bahwa ia bisa celaka jika hanya bertahan, Aster akhirnya memutuskan untuk meladeni tantangan tersebut. Ia kembali memunculkan bilah energi pedangnya dan bersiap beradu kekuatan melawan kakaknya. Ketika Aster dan kakaknya, Kudryavka, Kudo, sedang berduel sengit di tengah hutan, Kudo menyerang Aster dengan agresif menggunakan pedang besarnya. Sambil menyerang, Kudo memuji kemampuan berpedang Aster yang masih tajam, namun ia mengkritik pedang energi Aster yang dianggapnya menyedihkan karena pengendalian sihirnya terasa kosong. Aster terdesak mundur, merasa kewalahan menghadapi serangan Kudo yang bertubi-tubi tanpa henti, persis seperti sifat kakaknya itu sejak masa kecil mereka. Aster merenung bahwa Kudo selalu menjadi sosok yang dominan, mungkin karena ia adalah satu-satunya yang dianggap pria di keluarga Viscount sebelum kehadiran Aster, atau karena Kudo memiliki wing crest yang superior dibanding anak-anak lain. Aster menyimpulkan bahwa Kudo adalah rival alaminya. Adegan berpindah ke kediaman Viscount Hyfryd. Saudara perempuan Aster yang berambut perak, Malva, tampak khawatir melihat pertarungan kedua saudaranya dari jendela. Ia bertanya kepada ayahnya, Viscount Hyfryd, apakah membiarkan mereka berduel tidak akan berbahaya? Sang Viscount dengan tenang menjawab bahwa pertengkaran itu wajar bagi rival yang tangguh dan yakin situasinya tidak akan berakibat fatal. Namun pembicaraan mereka beralih ke topik yang lebih serius. Malva menanyakan alasan sebenarnya sang ayah memanggil Aster dan Kudo pulang dari Akademi Knight. Viscount Hyfryd menyangkal bahwa ini soal hak waris, melainkan karena adanya surat panggilan dari keluarga utama Elmheim. Tetua Apra dari keluarga utama ingin melihat cucu-cucu mereka. Viscount Hyfryd mengungkapkan kekhawatiran terbesarnya. Kemungkinan terburuk dari panggilan ini adalah mereka akan kehilangan Aster, yang mungkin akan diambil paksa oleh keluarga utama Lord Roderick karena potensi Seven Wings-nya. Kembali ke hutan, pertarungan semakin memanas. Kudo merasa tersinggung karena Aster menolak posisi kepala keluarga demi dirinya. Kudo menganggap penolakan itu sebagai penghinaan. Aster merasakan beratnya serangan Kudo yang digambarkan seberat hantaman palu raksasa troll. Kudo kemudian menjelaskan perbedaan kekuatan mutlak antara tingkatan wing crest. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki 5 wings, 5 sayap, yang seharusnya 2 tingkat lebih rendah dari Aster yang memiliki 7 wings, 7 sayap. Kudo marah karena Aster yang memiliki potensi jauh lebih besar justru menghindari adu kekuatan sihir dan hanya bermain pedang fisik. Ia menuduh Aster tidak percaya pada kekuatannya sendiri atau takut kehilangan kendali seperti kejadian 3 tahun lalu. Mendengar ucapan Kudo, Aster tersadar. Ia menyadari bahwa selama ini ia secara tidak sadar membatasi kekuatan Seven Wings karena trauma masa lalunya dibunuh oleh Roderick. Ketakutan itulah yang membuat pedang energinya tidak stabil. Ia mencoba meredam sihirnya secara paksa. Kudo terus memprovokasi, mengatakan bahwa jika Aster menyanyiakan bakatnya, lebih baik kekuatan itu diberikan padanya.
Kudryavka. Saat Kudo melancarkan serangan pamungkas, Aster akhirnya memutuskan untuk berhenti menahan diri. Ia memantulkan serangan Kudo dengan ledakan energi emas yang besar. Aster menyadari bahwa ia tidak perlu lagi mempertahankan bentuk fisik pedangnya. Ia memfokuskan seluruh sihir Seven Wings untuk satu serangan instan tanpa wujud fisik pedang. Aster menegaskan dalam hatinya bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kehidupan keduanya ini. Ia tidak peduli lagi apakah itu kekuatan, pedang, atau urusan keluarga. Ia hanya akan menggunakan segalanya untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan penuh yang kini terlepas, Aster melancarkan serangan balik yang dahsyat kepada Kudo. Serangan itu begitu kuat hingga Kudo yang tadinya meremehkannya, kini justru merasa lega dan berterima kasih karena adiknya akhirnya bertarung dengan serius. Pertarungan berakhir dengan Aster yang berdiri tegak dengan dada bersinar merah, menyatakan bahwa ia tidak perlu menahan diri lagi. Saat Kudryavka terbangun di tempat tidurnya dengan napas terengah-engah dan keringat dingin, ia tampak bingung dengan keberadaannya. Tak lama kemudian, tirai kamar dibuka, membiarkan cahaya matahari masuk. Malva menyapanya dan mengatakan bahwa Kudryavka akhirnya bangun setelah tertidur sangat lama. Kudryavka yang tersadar segera menanyakan nasib duelnya dengan Aster. Malva menjelaskan bahwa Aster lah yang membawanya kembali ke kamar. Malva menceritakan alasan yang diberikan Aster, yaitu bahwa Kudryavka pingsan karena kelelahan akibat perjalanan panjang dari akademi. Malva menambahkan bahwa setidaknya itulah alasan yang dikarang oleh Aster untuk menutupi kejadian sebenarnya. Kudryavka tidak percaya hal itu mungkin terjadi. Kudryavka kemudian merenungkan momen terakhir pertarungannya. Ia mengingat dengan jelas bahwa di saat-saat terakhir ia yakin Aster bisa saja membunuhnya saat itu juga. Namun kenyataannya Aster justru melepaskan mana blade bila energi miliknya sedetik sebelum pedang itu menyentuh tubuh Kudryavka. Kudryavka menyadari bahwa yang ia rasakan saat itu hanyalah sisa-sisa aliran mana yang melewati tubuhnya. Ia menyimpulkan bahwa tidak mungkin Aster tega membunuh saudaranya sendiri. Namun pada saat kejadian, aura Aster begitu menakutkan hingga Kudryavka sempat percaya sepenuhnya bahwa ia akan mati. Kudryavka merasa kesal dan meremas selimutnya, menyadari bahwa meskipun tubuh Aster jauh lebih kecil, adiknya itu adalah adik kecil pendendam yang mengerikan. Kudryavka kemudian bertanya kepada Malva di mana keberadaan Aster sekarang karena ia tidak sudi menerima hasil akhir duel yang menggantung seperti itu. Malva memberitahu bahwa Aster sudah pergi karena mendapat panggilan mendadak dari rumah utama. Adegan berpindah ke kediaman Viscount di mana Aster sedang merapikan pakaian formalnya di depan cermin. Ayah angkatnya, Viscount Highfried, tampak khawatir. Sang Viscount menjelaskan bahwa orang-orang yang hendak ditemui Aster adalah para tetua yang mendukung keluarga Elmheim dari balik layar, yang disebut sebagai Shadow Rulers. Meskipun para mantan kepala keluarga utama dan cabang serta figur berpengaruh lainnya sudah pensiun, mereka masih memegang kekuasaan yang sangat besar. Viscount merasa heran karena para tetua ini tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada Aster sejak hari ia diadopsi, namun tiba-tiba memanggilnya sekarang. Ia menduga panggilan ini berkaitan dengan keributan yang terjadi di Sword Dance Assembly. Viscount memperingatkan Aster tentang rumor bahwa mereka menghargai nama baik lebih dari emas atau nyawa, dan siapapun yang mencoreng nama baik itu akan dilempar ke kandang untuk menjadi makanan hewan buas. Aster menanggapi dengan santai. Ia mengaku sudah mendengar cerita itu dan telah mempersiapkan diri untuk menerima hukuman atau setidaknya pengasingan. Viscount bertanya apakah Aster yakin pergi tanpa berpamitan. Aster menjawab bahwa itu tidak masalah. Lagi pula ia memang berencana pergi begitu kakak-kakaknya tiba. Menurutnya, Kudryavka pasti akan lebih senang jika ia tidak lagi mengganggunya. Aster merasa berkat kakaknya itu, ia akhirnya terbiasa menggunakan pedang Gram dan merasa bisa mengeluarkan kekuatan Seven Wings lebih baik dari sebelumnya. Jadi, ia tidak peduli apa yang akan terjadi padanya mulai sekarang. Aster meminta Viscount untuk tidak mencoba membantunya karena ia sudah siap bertahan hidup sendiri. Viscount terdiam mendengar tekad anak bungsunya itu. Adegan beralih ke Aster yang sudah berada di dalam kereta kuda yang melaju. Tiba-tiba, ia terkejut melihat seseorang mengejar kereta tersebut. Kudryavka dengan kemampuan fisiknya yang luar biasa, melompat dan bergelantungan di pintu kereta yang sedang berjalan. Ia membuka pintu dengan paksa dan masuk ke dalam, membuat Aster dan Viscount terkejut. Aster bertanya dengan heran, apakah kakaknya mengejar kereta hanya dengan berlari. Kudryavka memarahi Aster, menyebutnya kejam karena pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kudryavka mengungkapkan bahwa ia sudah mendengar segalanya, bahwa Aster dipanggil
dipanggil oleh tetua besar dari rumah utama. Ia menekankan bahwa bahkan dirinya dan Malva saja tidak pernah dipanggil ke sana. Kudryavka menyadari bahwa panggilan ini berarti Aster berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan Malva pun mengatakan kemungkinan Aster tidak akan kembali lagi. Aster mencoba menenangkan kakaknya agar tidak berlebihan, mengatakan bahwa ia hanya pergi untuk berbicara. Kudryavka memotong ucapan Aster dan dengan wajah memerah menahan emosi, ia meminta Aster mendengarkannya. Kudryavka dengan tegas menyatakan bahwa ia sungguh membenci Aster. Ia mengakui bahwa Aster adalah seorang laki-laki yang memiliki 7 wings dan selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Ia mengakui bahwa Aster lebih kuat darinya meskipun Aster adalah adiknya. Yang paling ia benci adalah sikap Aster yang sok dewasa padahal masih kecil. Namun meskipun membenci semua hal itu, Kudryavka menegaskan bahwa Aster tetaplah bagian dari keluarga mereka yang berharga. Tidak peduli sekuat apa Aster atau seberapa meyakinkan akting dewasanya, bagi Kudryavka, Aster tetaplah adiknya. Kudryavka menuntut agar Aster memastikan dirinya kembali agar mereka bisa berduel lagi. Ia menyatakan tidak akan membiarkan Aster kabur dengan kemenangan yang tidak tuntas seperti sebelumnya. Aster terdiam sejenak, lalu tersenyum tulus. Ia menyadari bahwa kakaknya rela datang jauh-jauh hanya untuk menyampaikan hal itu. Aster mengakui bahwa Kudryavka adalah rival yang bagus. Sambil melambaikan tangan dari kereta yang semakin menjauh di bawah langit senja, Aster berterima kasih dan berjanji bahwa ia pasti akan kembali. Rombongan Viscount Hifrid dan Aster tiba di gerbang megah kediaman utama keluarga Elmheim. Kedatangan mereka langsung disambut oleh barisan penjaga yang mengabarkan bahwa tetua agung telah menanti di dalam. Meskipun Hifrid menolak tawaran panduan karena sudah hafal jalannya, penjaga tersebut bersikeras untuk mengawal mereka masuk bersama-sama sesuai perintah langsung. Kejanggalan sikap para penjaga tersebut memunculkan kecurigaan Aster bahwa pemanggilan ini bukanlah sekadar undangan ramah tamah, melainkan ada niat tersembunyi di baliknya. Sambil menatap lekat bangunan kastil bernuansa merah kelam tersebut, Aster menyadari bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali ia menginjakkan kaki di tempat yang dulunya ia sebut sebagai rumah. Saat melangkah melewati halaman tempat para prajurit berlatih, Hifrid memberikan peringatan tegas kepada Aster agar tetap menahan emosi dan kesabarannya tanpa mempedulikan provokasi apapun yang mungkin akan mereka terima. Keselamatan mereka hari ini sangat bergantung pada sikap para petinggi keluarga utama. Di tengah perjalanan itu, Aster menyadari ketidakhadiran Dalis dari barisan prajurit, menandakan bahwa pemuda yang tangannya telah ia hancurkan sebelumnya itu masih belum pulih untuk kembali bertugas. Mengingat kembali pesan peringatan dari kakak perempuannya agar pulang dengan utuh, Aster meyakinkan ayah angkatnya bahwa ia akan menahan diri dan bersikap penurut. Begitu pintu raksasa terbuka, mereka disambut oleh aura intimidasi dari sebuah aula besar, tempat 3 sosok petinggi duduk di takhta masing-masing. Salah satu dari mereka, pria tua yang dikenal sebagai pemimpin ke-6 dari keluarga utama, Zenis A. Elmheim, menyapa Hifrid dengan nada merendahkan. Hifrid segera berlutut memberikan penghormatan. Aster mengamati pria tua tersebut dan menyadari bahwa Zenis adalah monster sesungguhnya yang mengendalikan keluarga Elmheim dari balik bayang-bayang. Ia juga menyoroti kehadiran para petinggi lain di bawah payung Elmheim, sebuah pertemuan tingkat tinggi yang tak pernah ia saksikan di kehidupan sebelumnya. Menyadari ketidakhadiran Rodrik, Zenis dengan angkuh menjelaskan bahwa sebagai komandan ksatria kerajaan, Rodrik tidak memiliki waktu untuk mengurus hal-hal remeh, sehingga urusan administratif diserahkan kepada para prajurit tua sepertinya. Ketika Hifrid mencoba mencari tahu permasalahan remeh apa yang dimaksud, Zenis mengungkit keributan yang disebabkan oleh Aster di ajang Sword Dance Assembly. Para petinggi di ruangan itu menganggap tindakan Hifrid mengadopsi anak tak dikenal sebagai sebuah kesalahan memalukan yang telah menodai kehormatan nama Elmheim. Mereka menegaskan bahwa tindakan Aster yang berani memamerkan kekuatannya kepada keluarga utama adalah sebuah ancaman yang tidak bisa dibiarkan, dan pengasingan serta hukuman yang sesuai adalah satu-satunya jalan keluar bagi Hifrid. Tidak terima ayah angkatnya disalahkan, Aster dengan berani melangkah maju dan menegaskan bahwa seluruh kekacauan tersebut adalah murni perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Hifrid. Tindakan tersebut langsung dicemooh oleh Zenis yang menganggapnya sebagai anak kecil, tak disiplin yang lancang menyela pembicaraan orang dewasa. Membuktikan dominasinya, Zenis bangkit berdiri dan memaparkan beban berat nama Elmheim yang memimpin 12.000 ksatria. Ia memperingatkan bahwa banyak mata mengawasi dari bayangan
untuk merebut kursi puncak. Zenith kemudian melemparkan sebuah pedang magis bercahaya merah ke hadapan Hyfryd, mengungkit kembali masa lalu kelam saat Hyfryd gagal melindungi tuannya dan kehilangan lengannya oleh tebasan Roderick. Kali ini, Zenith menuntut bukti kesetiaan mutlak dengan memerintahkan Hyfryd untuk memenggal kepala Aster. Hyfryd secara lugas menolak perintah kejam tersebut. Alih-alih mematuhi Zenith, dengan tekad bulat menyatakan bahwa ia lebih baik mengakhiri nyawanya sendiri daripada harus membunuh putranya. Mendengar penolakan tersebut, Zenith dengan dingin menjatuhkan vonis mati, tidak hanya bagi Hyfryd tetapi juga bagi istri, anak-anaknya, dan seluruh anggota keluarga Viscount untuk dilenyapkan hari itu juga. Dalam sekejap, para eksekutor bersenjata melesat maju, mengepung, dan menyerang Hyfryd. Menyaksikan keluarganya terancam, Aster memposisikan dirinya di garis depan menantang para petinggi tersebut, menyindir ketakutan sekumpulan orang dewasa yang berkumpul dan gemetaran hanya untuk menghadapi seorang anak kecil. Saat Aster meluapkan kemarahannya dan bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuh keluarganya, ledakan energi magis yang sangat dahsyat tiba-tiba meletus, menghempaskan para ksatria yang mencoba mendekat. Gelombang kekuatan besar itu mengoyak pakaian Aster, memperlihatkan lambang merah menyala di sekujur tubuhnya yang membuat para penjaga di ruangan itu terkesiap pucat pasi. Menyadari bangkitnya kekuatan destruktif tersebut, sebuah penegasan mematikan ditekankan di tengah aula. Dengan menunjukkan tanda Seven Wings, Aster menegaskan jika ada menyentuh keluarganya, maka Seven Wings akan menjadi musuh dari Elmheim. Di sebuah aula megah dengan jendela-jendela tinggi yang memancarkan cahaya, para petinggi keluarga berkumpul dengan raut wajah penuh ketidakpercayaan. Di hadapan mereka, Aster berdiri tanpa atasan, memperlihatkan lambang merah menyala di punggungnya. Zenith, yang dipanggil sebagai Grand Elder, menatap tajam, mempertanyakan keaslian lambang tersebut yang diduga sebagai Seven Wings Crest, sebuah simbol legendaris yang tidak pernah muncul selama ratusan tahun. Pemandangan itu memicu keterkejutan di antara para bangsawan yang hadir. Dengan posisi terhunus oleh pedang para penjaga dari berbagai sisi, Aster tetap menunjukkan ketenangan yang mengintimidasi. Saat Zenith mempertanyakan pemahamannya mengenai makna lambang tersebut, Aster memberikan senyuman penuh keyakinan, menyadari betul bahwa jumlah sayap yang ia miliki akan selalu memancing reaksi terkejut dari siapapun yang melihatnya. Kekakuan suasana sempat terpecah oleh tawa seorang pria berambut biru muda bernama Count Maisie dari tempat duduknya. Di tengah ketegangan itu, Zenith memaparkan sejarah kelam mengenai Wings Crest, sebuah organ penghasil kekuatan magis yang pada mulanya dibagikan oleh para roh kepada manusia. Seiring berjalannya waktu, manusia terus menggali kekuatan tersebut, menurunkannya dari generasi ke generasi. Namun, sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun manusia yang pernah mencapai tingkatan Seven Wings, kecuali Clan Wing yang merupakan leluhur para roh. Menghadapi tekanan dan ancaman dari para petinggi, Aster menegaskan posisinya. Ia mengesampingkan asal-usul kelahirannya dan menegaskan jika ia adalah anak angkat dari keluarga Viscount dan secara terbuka menantang keberanian mereka untuk menjadikannya musuh. Aster memaparkan sebuah ancaman strategis. Apabila ia diusir dari keluarga Elmheim, banyak bangsawan bela diri lain yang akan dengan senang hati menyambut kekuatan Seven Wings miliknya. Bila hal itu terjadi, Aster memastikan dirinya akan menjadi ancaman besar yang bahkan melampaui kekuatan Duke Roderick. Ia memperingatkan bahwa mereka seharusnya berusaha menjaga dirinya tetap berada di pihak keluarga utama. Aster lebih lanjut menyingkap kenyataan bahwa keluarga Elmheim tidaklah sekuat yang terlihat dan memprediksi akan terjadinya pemberontakan yang berujung pada perang saudara berskala kerajaan, sebuah bayangan masa depan yang telah ia saksikan di kehidupannya yang terdahulu. Demi memastikan keselamatan dirinya dan keluarga Viscount Hyfryd di masa depan, Aster menyatakan tekadnya untuk menentukan siapa kawan dan lawannya di ruangan tersebut, terlepas dari segala risiko yang mengancam nyawanya. Pernyataan Aster ditanggapi dengan cemoohan oleh Zenith yang meragukan nilai dari ancaman tersebut karena belum ada bukti nyata mengenai keaslian Seven Wings yang ia miliki. Menolak untuk diremehkan, Aster menantang balik, mempersilahkan mereka untuk membunuhnya saat itu juga jika memang ragu, sambil memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan memicu perang terbuka antara dirinya dan keluarga utama. Aster menyadari bahwa meskipun membunuh dirinya saat ini adalah hal yang mudah, jika Elmheim benar-benar bertindak serius dan mempertanyakan apakah mereka akan memakan umpannya. Perdebatan yang berputar-putar itu akhirnya dihentikan oleh Count Maisie yang bangkit dari duduk
hidupnya. Ia mengusulkan kepada Zenith untuk memberikan sebuah ujian kepada Aster. Count Maze beralasan bahwa ujian tersebut akan menjadi pembuktian kekuatan Seven Wings yang ingin mereka lihat, sekaligus untuk menilai perilakuan apa yang akan diberikan kepada Aster. Lalu menanyakan Zenith jika pasti ada dua ujian yang cocok untuk Aster mengenal jika mereka adalah bagian dari klan martial yang terkenal di dunia. Melihat Count Maze yang membantu dirinya, Aster mengakuinya sebagai rekan di benaknya. Usulan tersebut disambut tawa oleh Zenith yang akhirnya menyetujui. Ia memerintahkan Aster untuk mengikutinya dengan dalih memberikan pelajaran tata krama kepada cucu yang tidak tahu cara berbicara dengan benar. Aster kemudian digiring menuju sebuah lorong bersel jeruji besi. Di tengah kegelapan tersebut, Zenith menjelaskan bahwa di bawah mereka terdapat sebuah bunker bawah tanah yang terhubung dengan saluran air. Tempat yang awalnya dirancang sebagai area pengungsian darurat itu kini digunakan untuk mengurung seekor Magic Beast. Ujian mematikan yang harus dihadapi Aster hanyalah satu, mengalahkan monster tersebut. Halfrid mengomeli Aster yang mengungkapkan tanda Seven Wing miliknya, di mana Aster menjawab jika ia sadar bahwa keberadaan Seven Wings tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Aster melihat tantangan ini sebagai kesempatan yang tepat. Di bawah tatapan para petinggi dan peringatan agar tidak lengah, Aster membuka pintu jeruji dan melompat turun dengan bergelantungan pada rantai besi yang menjulur ke dasar bunker. Sesampainya di dasar bunker yang tergenang air, Aster mendapati sekelilingnya begitu gelap, namun matanya masih mampu beradaptasi dengan baik. Tak lama kemudian, dari balik bayang-bayang, muncullah seekor Magic Beast raksasa berbulu biru lebat. Makhluk buas itu menatap Aster dengan mata merah menyala, memamerkan taringnya sambil mengaum dengan sangat ganas. Sambil menghunuskan pedang di tangan kanannya, Aster memasang kuda-kuda bersiap melangsungkan ujian hidup dan matinya. Aster berhadapan dengan seekor binatang buas raksasa berbulu biru di sebuah ruang bawah tanah yang temaram. Aster menyadari kebenaran rumor bahwa keluarga Elmheim memelihara magical beast di kediaman mereka. Untuk saat itu Aster merasa rasa kasihannya pada Dalis untuk pertama dan terakhir kalinya dan mengajaknya untuk menyesali monster-monster yang lahir di keluarga Elmheim di benaknya. Saat monster singa raksasa itu mengaum ganas dan menerjang ke arahnya, Aster tetap tegak berdiri. Dengan menggenggam sebuah pedang patah, ia lincah menghindari terjangan buas dan dengan sigap memotong tubuh monster singa tersebut. Dari balik jeruji besi, Viscount Hifrit beserta para pengamat lainnya tersentak melihat pemandangan tersebut. Aster justru menyikapi ancaman itu dengan tenang, menganggap saudarinya jauh lebih menakutkan dibandingkan binatang buas di hadapannya. Ketegangan memuncak saat monster itu mulai memancarkan aura ungu gelap dan bertransformasi, memunculkan tentakel-tentakel mengerikan dengan banyak mata di punggungnya. Aster terkejut menyadari bahwa makhluk yang dihadapinya bukanlah binatang buas biasa, melainkan seekor undead. Kepanikan segera melanda Viscount Hifrit yang mempertanyakan keberadaan makhluk semacam itu di ruang bawah tanah. Zenith, sang petinggi keluarga dengan mata merahnya yang tajam, menjelaskan bahwa makhluk yang tertarik pada aroma kematian itu pasti merangkak masuk untuk mencari mayat. Zenith menganggap makhluk abadi itu sebagai ujian kekuatan yang sempurna. Meskipun salah satu petinggi menyoroti bahaya mematikan dari undead tersebut, bahkan bagi seorang ksatria mahir, mempertanyakan apakah Zenith ingin membunuh Aster yang memiliki tanda Seven Wings. Zenith dengan dingin menyatakan bahwa kematian Aster hanya akan membuktikan bahwa ia adalah tiruan yang tidak berharga. Zenith bahkan melihat potensi keuntungan yang lebih besar jika anak itu tewas, sebuah gagasan yang disambut dengan senyuman licik oleh dirinya. Di dalam bawah tanah, Aster harus terus menghindar dari rentetan serangan cepat monster undead tersebut. Ia segera menyadari bahwa tebasan pedangnya sama sekali tidak berguna karena kemampuan regenerasi monster itu jauh melampaui undead biasa. Mengingat protokol standar untuk memusnahkan undead yang mengharuskan penggunaan cahaya matahari, api, atau senjata suci, Aster tahu bahwa mundur adalah pilihan logis saat tidak satupun dari elemen itu tersedia. Namun, Aster menolak keras untuk mundur. Ia menegaskan bahwa mengandalkan metode standar tidak akan membuktikan kelayakannya sebagai pemilik kekuatan Seven Wings. Mengubah pedang patahnya, Aster memusatkan kekuatan sihirnya hingga menciptakan bilah energi merah raksasa yang menyilaukan. Dengan tekad membuktikan kemampuannya menghancurkan undead itu hanya dengan kekuatan murni, Aster mengayunkan pedang raksasa tersebut, menciptakan ledakan dahsyat yang menghancurkan lantai batu dan menghempaskan para monster singa tersebut ke dinding. Salah satu petinggi gemetar merasakan kehebatan sihir Aster.
Saat debu pertarungan mulai mereda, Zenith menatap tajam dan menganggap situasi itu sangat disayangkan. Tiba-tiba, monster undead yang masih hidup melesat dari balik kabut debu dan menghantam Aster dengan telak hingga ia terpelanting keras. Viscount Hifrit berteriak memanggil nama Aster dengan penuh kepanikan sambil mencengkram jeruji besi. Maize segera memperingatkan Hifrit untuk tidak melakukan tindakan tidak sopan dengan mencoba menyelamatkan Aster. Hifrit mempertanyakan apakah ia hanya bisa diam melihat putra angkatnya menghadapi kematian. Di tengah kekhawatiran ayah angkatnya, Aster yang terkapar di tanah justru tersenyum puas. Ia menyadari bahwa serangannya sebelumnya telah bekerja dengan baik dan membuat ukuran monster itu menyusut. Menggenggam kembali pedang patahnya yang kini diliputi aura merah pekat, Aster menunggu momen yang tepat. Saat monster itu menerkam tepat di atasnya, Aster dengan kejam menancapkan pedang energinya dalam-dalam ke rahang bawah monster tersebut hingga menembus ke atas, memuntahkan darah hitam pekat. Aster bersumpah akan terus melakukan siksaan yang sama berulang kali hingga monster itu benar-benar mati. Sesaat kemudian, Aster melepaskan seluruh kekuatan sihirnya, memicu pusaran badai energi merah dan rantai hitam yang mengamuk tak terkendali. Kekuatan mengerikan itu mulai meruntuhkan seluruh struktur ruang bawah tanah. Di tengah hujan puing bangunan dan kepanikan para bangsawan yang memohon agar Zenith segera menyelamatkan diri, sang petinggi tetap berdiri diam, matanya terpaku pada badai energi yang menyapu ruangan. Dari pusat badai merah tersebut, Aster berdiri menatap ke atas dengan senyuman tajam yang menyiratkan kepuasan, memperlihatkan wujud asli dari kekuatan penghancur Seven Wings. Di tengah reruntuhan bunker bawah tanah yang dipenuhi puing, para penjaga dan petinggi keluarga utama mempertanyakan akhir dari kekacauan tersebut serta kemana hilangnya sang Magic Beast. Zenith mengamati kawah kehancuran di dasar ruangan dan menyadari bahwa Aster telah berhasil mengurung Relentless Undead di dalam pusaran kekuatan magis hingga menghancurkan makhluk itu tanpa sisa. Ia mengakui bahwa kualitas dan kuantitas kekuatan magis yang ditunjukkan Aster tidak lagi bisa sekadar dianggap sebagai sebuah teknik bela diri biasa. Di dasar kawah tersebut, Aster terbaring kelelahan menggenggam pedangnya yang patah sementara. Tubuhnya masih memancarkan sisa energi pelindung, membuat para penjaga mempertanyakan dengan cemas apakah ledakan itu benar-benar murni perbuatan dari kekuatan Seven Wings. Zenith mempertanyakan keterlibatan Hifrit, yang dibantah dengan mengaku terus-menerus dikejutkan oleh perkembangan pesat putra angkatnya tersebut. Ketika Count Mace menanyakan hasil akhir dari ujian itu, Zenith menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa semua yang hadir di sana pasti setuju dengan keberhasilan Aster. Mendengar pengumuman kelulusannya, Aster yang kini berdiri tegak di tengah pusaran asap tersenyum puas dan beralasan bahwa rantai besi penarik telah hancur akibat kekacauan barusan, menanyakan apakah ada seseorang yang bisa menurunkan tali untuknya. Dalam sebuah ruangan mewah yang bermandikan cahaya matahari, Aster berdiri menatap Zenith yang duduk tenang di kursi kebesarannya. Zenith memberikan peringatan tajam bahwa Aster tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua jika ia melewatkan penawaran hari itu. Aster mengiyakan dan menolak tawaran tersebut dengan alasan tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk ikut campur dalam pusaran perebutan kekuasaan di dalam keluarga utama, menegaskan bahwa tempat bernaungnya yang sesungguhnya adalah di rumah Viscount Hifrit. Penolakan itu memicu Zenith untuk menuding Aster sedang berpura-pura merendah, menyatakan bahwa pemuda itu tidak bisa menyembunyikan ambisi kelam di matanya dan pada akhirnya pasti akan mengarahkan seluruh kebenciannya pada keluarga Elmheim. Bahkan secara spesifik menargetkan kepala Roderick. Mendapat tatapan diam yang penuh perlawanan dari Aster, Zenith tertawa meremehkan dan memintanya untuk tidak bersikap terlalu waspada karena ia sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui motif pribadinya. Zenith mengisyaratkan bahwa seorang pemberontak tidak selalu menjadi musuh karena mereka bukanlah sebuah kesatuan yang utuh, serta menambahkan bahwa sifat keras kepala Roderick justru bisa diimbangi jika eksistensi Aster berguna sebagai efek jera. Namun sang tetua menutup pembicaraannya dengan ancaman mematikan agar Aster tidak berani menunjukkan taring kepadanya jika tidak ingin menghadapi konsekuensi yang fatal, menyisakan Aster yang melangkah keluar ruangan sambil menggerutu pelan tentang sosok tetua Elmheim yang ia anggap sebagai monster tua. Di lorong kediaman megah keluarga utama, langkah Aster langsung disambut oleh Viscount Hifrit dan Count Maze yang menanyakan isi pembicaraannya di dalam sana. Aster secara
secara terbuka menyampaikan bahwa ia telah menolak permintaan sang tetua untuk masuk ke dalam silsilah keluarga utama. Sebuah keputusan yang dianggap sangat disayangkan oleh Count Maze karena status tersebut akan memberikan perlakuan serta fasilitas yang jauh lebih baik. Merasa curiga dengan sikap pria itu, Aster mempertanyakan alasan Count Maze yang tiba-tiba berniat menolongnya pada insiden sebelumnya. Count Maze merespons dengan tawa lebar, menepis tuduhan tersebut dengan dalih bahwa ia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan dan hanya sekadar ingin mempermainkan seorang anak yang sombong. Count Maze kemudian merangkul Aster dengan akrab, memberikan peringatan serius bahwa mulai detik itu Aster telah benar-benar menjadi penguasa Seven Wings dalam nama maupun perbuatan. Sebuah gelar legendaris yang membawa beban tersendiri dan akan membuatnya semakin diincar oleh berbagai pihak. Ketika Aster membalas dengan tatapan tajam dan menantang apakah sang Count juga termasuk pihak yang akan memburunya, Count Maze mengungkapkan identitas aslinya sebagai Direktur Night Academy. Ia berdalih bahwa mencari anak muda berbakat sudah menjadi kewajiban pekerjaannya dan berpamitan dengan harapan bisa melihat kedatangan Aster di akademinya nanti. Sambil menatap punggung pria misterius yang menjauh itu, Aster menyadari betapa sulitnya memahami jalan pikiran sang Count dan memutuskan bahwa masih terlalu dini untuk menentukan posisinya sebagai sekutu atau ancaman. Lalu ia menoleh kepada Viscount Hyfryd yang mengajak anak angkatnya itu untuk segera pulang, di mana Aster menunjukkan kekhawatirannya tentang ibunya yang akan jatuh pingsan karena melihat kondisi tubuhnya yang penuh luka. Jauh di dalam sebuah ruangan temaram yang dipenuhi pilar besar, seorang komandan ksatria berlutut melaporkan kematian tragis Tuan Muda Dalis dalam sebuah percobaan mematikan yang dilakukan oleh Lord Zenis tempo hari. Roderick yang duduk tenang di singgasana kemegahan itu merespons dingin kabar tersebut, lalu menyinggung tentang pemanggilan putra angkat Hyfryd oleh para tetua keluarga utama yang menurut sang ksatria seakan-akan sama sekali tidak memperdulikan nasib putra sang pemimpin. Sang ksatria kemudian melanjutkan laporannya dengan ketegasan bahwa kekuatan legendaris Seven Wings benar-benar bersemayam di dalam tubuh pemuda tersebut. Menyadari tuannya sudah mengetahui fakta itu, ksatria itu memperingatkan dengan cemas bahwa keseimbangan kekuasaan yang telah lama dipertahankan di Elmheim akan segera hancur lebur jika ancaman ini terus dibiarkan. Namun, sang penguasa menolak untuk bertindak gegabah dan menyatakan bahwa jika keseimbangan bisa hancur karena hambatan sebesar itu, maka kehancuran Elmheim sejatinya sudah terjadi sejak lama. Ia meyakini tidak perlu terburu-buru mengambil tindakan karena kekuatan Seven Wings itu pada akhirnya pasti akan menjadi miliknya, dan sampai saat itu tiba, ia memilih untuk membiarkan Aster bermain-main dan menikmati seberapa keras bayi yang dahulu sengaja ia biarkan. Tetap hidup itu berjuang melawan takdir, memutar kembali ingatan masa lalunya di tengah badai salju saat ia berdiri menatap jalur di salju yang dibuat oleh Aster. 4 tahun kemudian, kemegahan bangunan Night Academy Dorasil dipenuhi oleh keramaian para pelamar yang berkumpul untuk mengikuti ujian masuk. Di area halaman depan, para petugas sibuk mengatur jalannya pendaftaran dan mengarahkan pelamar yang sudah selesai untuk maju secara perlahan menuju pos berikutnya. Kemunculan seseorang dengan langkah tegap tiba-tiba memecah konsentrasi antrian, memicu bisik-bisik keraguan dari pelamar lain yang menatapnya dan menyadari reputasi pemuda tersebut yang dikenal sangat keras. Penguji tersebut menyodorkan dokumen selagi menyuruh untuk menandatangani dan menunjukkan tanda Wingcrest-nya. Aster dengan tenang menandatangani lembar dokumen resmi yang menyatakan bahwa pihak akademi terlepas dari segala tanggung jawab atas cedera maupun kecelakaan mematikan selama ujian berlangsung. Saat petugas menuntut untuk melihat lambang Wingcrest sebagai syarat masuk yang tidak bisa dipalsukan dan menyadari nama Aster F. Elmheim tertera di sana, Aster yang kini telah tumbuh dewasa merespons dengan senyuman percaya diri. Ia beralasan bahwa Wingcrest di tubuhnya sedikit sulit untuk diperlihatkan di depan umum, dan dengan santai menanyakan apakah ia diperbolehkan masuk hanya dengan menunjukkan wajahnya saja. Di pelataran sebuah bangunan megah tempat seleksi kandidat Royal Knight berlangsung, langkah Aster dihentikan oleh seorang pria yang memanggil dirinya. Pria tersebut bernama Bigger Smites mencemooh penampilan dan senjata besar yang dibawa Aster, serta mengusirnya dengan alasan bahwa tempat tersebut hanya diperuntukkan bagi para elit yang telah melewati pelatihan
latihan menyakitkan, bukan untuk seorang pemula yang hanya ingin melihat-lihat. Beberapa peserta lain yang menyaksikan kejadian tersebut menyadari bahwa Bigger Smites itu sedang mencari korban perundungan rutinnya. Namun perhatian kerumunan segera teralihkan ketika identitas asli Aster sebagai bagian dari keluarga Elmheim dan pemilik gelar Seven Wings mulai menjadi buah bibir. Bisik-bisik mengenai gelar tersebut mengundang kedatangan Gurion, sepupu Aster dari keluarga utama. Gurion menyapanya dengan senyum merendahkan, menyindir masa lalu, dan asal-usul Aster yang dianggapnya tidak jelas. Saat Aster menyampaikan simpati yang dingin atas kematian Dalis, Gurion justru menepisnya dengan tawa, menyatakan rasa syukurnya karena Dalis yang sombong dan merepotkan kini telah tiada. Gurion memperingatkan Aster untuk tidak meremehkan keluarga utama, sekaligus memberikan ancaman tersirat bahwa kini tidak ada lagi yang bisa melindungi Aster dari sisa anggota keluarga Elmheim. Ketegangan antara perwakilan keluarga utama dan cabang itu membuat para saksi mata merasa kasihan pada nasib Aster. Sementara Bigger Smites yang sebelumnya merundung Aster, kini hanya bisa mematung dalam ketakutan setelah menyadari dengan siapa ia berhadapan. Menghadapi provokasi tersebut, Aster hanya tersenyum tipis dan memanggil Bigger Smiter sebagai senior dan menyuruhnya untuk memanggil dirinya. Aster suasana di lokasi ujian seketika berubah tegang ketika seorang pengawas dari atas balkon mengumumkan dimulainya ujian seleksi pertama. Pengawas tersebut memompa semangat para peserta dengan menegaskan tugas mulia seorang Royal Knight yang mempertaruhkan nyawa demi melayani dan melindungi raja, sebelum akhirnya mengubah arena tersebut menjadi simulasi medan pertempuran yang brutal. Menatap arena di sekelilingnya, Aster teringat kembali pada takdir kelamnya di masa lalu, ketika statusnya sebagai seorang wingless membuatnya bahkan tidak memiliki hak untuk berdiri di tempat tersebut. Ingatan tentang orang-orang kuat yang tak tergapai dan keberadaan Roderick Elmheim sebagai komandan Royal Knight di puncak kekuasaan semakin membakar tekad Aster untuk menaklukkan ujian tersebut demi memuluskan jalan balas dendamnya. Tanpa peringatan, hujanan panah melesat tajam dari atas dan langsung menembus kepala salah satu peserta hingga tewas seketika. Pengawas dengan dingin mengumumkan nama ujian tersebut sebagai Trial Turret, di mana pemenangnya hanyalah mereka yang mampu berdiri dan bertahan hidup hingga ujian berakhir. Kepanikan luar biasa langsung melanda para peserta yang berlarian tanpa arah, sementara sebagian lainnya mencoba membentuk formasi melingkar untuk bertahan dari pembantaian yang terus memakan korban. Dari atas balkon, pengawas mengamati kekacauan tersebut, menyadari bahwa tingkat keberhasilan ujian itu hanyalah 30% dan upaya bertahan secara berkelompok perlahan akan menemui batasnya untuk dihancurkan oleh kekuatan para pengguna Wingcrest. Di tengah pertumpahan darah dan kepanikan itu, Gurion yang berhasil menahan serangan dengan senjatanya menyempatkan diri untuk mencemoh Aster yang tampak diam mematung, mengiranya lumpuh karena ketakutan dan bersiap melihatnya mati tertembus tombak. Alih-alih menghindar, Aster dengan tenang menghunuskan pedangnya yang seketika memancarkan energi merah menyala. Dengan satu ayunan kuat ke udara, ia menciptakan pusaran badai energi merah raksasa yang secara brutal menangkis dan membelokkan seluruh tombak yang mengarah kepadanya, mengejutkan Gurion dan para peserta di sekitarnya. Berdiri kokoh di pusat badai energinya, Aster menyunggingkan senyum tajam yang menantang ujian tersebut untuk membidiknya dengan seluruh kekuatan yang ada. Aster berdiri sendirian saat panah-panah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya, tapi tidak satu pun yang berhasil mengenainya. Dia menggunakan kekuatan mana untuk menahan semua serangan itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura merah yang sangat kuat. Energi itu menyembur keluar seperti gelombang besar berwarna merah, berputar dan menghantam udara, menahan setiap panah yang datang. Kekuatan yang begitu besar membuatnya terlihat seperti badai energi merah yang keluar langsung dari tubuhnya. Vigor yang melihat pemandangan itu langsung terguncang. Rasa kaget dan takut menyelimuti dirinya saat menatap Aster, tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Dalam kepanikannya, dia bergumam tidak percaya, pikirannya berusaha mencerna situasi itu. Dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya Aster ini makhluk seperti apa? Karena tidak ada satu panah pun yang berhasil menembus pertahanannya. Seorang penguji juga mengamati dari kejauhan. Dia juga terlihat terkejut, tapi berbeda dengan Vigor. Reaksinya lebih ke arah tertarik dan sedikit terhibur. Dia menganalisis kekuatan Aster dan menyimpulkan kalau Aster sedang memutar energi sihirnya untuk menciptakan aliran udara yang sangat kuat. Tingkat ketepatan dan kendali seperti itu membuatnya benar-benar terkesan. Di mata penguji, Aster terlihat seperti membungkus dirinya dengan badai yang mengamuk, sebuah pelindung yang terus bergerak dari kekuatan murni. Perlahan, badai energi merah yang ganas itu mulai mereda. Aura yang berputar melemah, lalu perlahan menghilang.
Para murid di sekitarnya yang sejak tadi menyaksikan dengan rasa takut dan kagum masih tetap tegang. Mereka pun ragu-ragu, tidak yakin apakah badai itu benar-benar sudah berakhir atau justru akan muncul lagi. Suasana menjadi hening dan berat. Semua orang hanya bisa mengamati keadaan dengan hati-hati. Saat debu mulai mereda, sang penguji memperhatikan situasi tersebut. Banyak murid yang seharusnya sudah mati ternyata masih bertahan hidup. Hasil ini membuatnya terkesan. Dengan wibawa yang kuat, dia mengakui bahwa mereka berhasil bertahan dan menghargai tekad mereka. Dia menyadari jumlah murid yang lolos lebih banyak dari yang diperkirakan, tapi dia tetap menerima hasil itu. Dia memuji keberanian mereka dan menyuruh mereka melihat ke sekeliling pada tubuh-tubuh yang telah tumbang. Siapapun yang masih berdiri berarti telah berhasil melewati ujian pertama. Tanpa memberi waktu untuk istirahat, dia langsung memerintahkan mereka untuk mengikutinya ke lokasi ujian berikutnya. Para murid sudah kelelahan, tubuh mereka terkuras habis akibat serangan panah tanpa henti tadi. Di antara mereka, Vigor masih berusaha mengatur napas. Dengan kondisi masih terguncang, dia mengeluh tentang betapa kejamnya sang penguji, bahkan menyebutnya seperti seorang iblis. Dia teringat bagaimana mereka terus dihujani serangan, seperti hujan panah yang tidak ada habisnya, membuatnya kelelahan secara fisik dan mental. Berbeda dengan itu, Aster tetap terlihat tenang. Sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia melihat Vigor, lalu dengan santai bertanya apakah dia sudah kelelahan. Sikapnya yang tetap tenang, bahkan terkesan tidak peduli, justru membuat Vigor semakin kesal. Dengan nada jengkel, Vigor membalas, mempertanyakan kenapa Aster bisa bersikap santai setelah semua yang baru saja mereka lewati. Sementara itu dari atas, sang penguji masih terus memperhatikan Aster dengan saksama. Dia mengamatinya dengan penuh ketertarikan, menyadari bahwa Aster telah mengeluarkan kekuatan sihir yang sangat besar tanpa menunjukkan sedikit pun tanda kelelahan. Hal itu membuatnya semakin penasaran. Dia menganggap Aster sebagai sosok yang penting, bahkan menyebutnya sebagai Aster of the Seven Wings. Rasa antisipasi dalam dirinya semakin besar, menantikan seperti apa pertarungan yang akan ditunjukkan Aster di tahap berikutnya. Di tengah kerumunan, tatapan Gurion tidak lepas dari Aster. Wajahnya mengeras saat ingatan lama kembali muncul. Dia teringat kata-kata ayahnya sebelum ujian ini dimulai. Ayahnya menegaskan bahwa Gurion harus menghentikan Aster dengan cara apapun. Itu adalah hal yang berkaitan dengan masa depan keluarga mereka, Elmheim. Beban tanggung jawab itu terasa sangat berat baginya. Saat Gurion mencerna semua itu, ketegangan mulai menumpuk dalam dirinya. Rasa marah pun ikut muncul. Melihat kekuatan Aster yang luar biasa justru membuatnya semakin frustrasi. Giginya terkatup rapat, berusaha menahan emosinya. Tekadnya semakin kuat dari waktu ke waktu. Hari berikutnya pun tiba, menandai dimulainya tahap ujian selanjutnya. Instruktur itu berbicara kepada semua murid dan mengumumkan aturan baru untuk memastikan keadilan. Semua orang harus menggunakan pedang yang sama. Dia memerintahkan para murid untuk menukar senjata mereka sebelum pengarahan dimulai. Pengumuman itu membuat Vigor bingung. Dengan nada kesal, dia mempertanyakan tujuan aturan tersebut dan merasa hal itu hanya merepotkan. Di sisi lain, Aster dengan tenang bertanya apakah di ujian sebelumnya juga seperti ini. Vigor menjelaskan bahwa untuk kesatria kelas menengah seperti mereka, pedang yang digunakan biasanya tidak jauh berbeda. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Namun dia menduga alasan sebenarnya dari aturan itu kemungkinan besar berkaitan dengan Aster. Dia menyiratkan bahwa pedang Aster yang tidak biasa mungkin dianggap berbahaya atau terlalu istimewa. Aster hanya mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap penjelasan tanpa banyak reaksi. Saat itu juga, Gurion mendekat dari belakang dengan sikap tenang namun nada yang sedikit mengejek. Dia menyapa Aster sebagai sepupunya. Dia berkomentar bahwa Aster sepertinya sudah menjinakkan seorang pengikut. Vigor langsung bereaksi dengan marah dan bingung, menyangkal ucapan itu dan menuntut penjelasan siapa yang dimaksud Gurion. Harga dirinya jelas tersinggung. Gurion hanya tersenyum tipis, tetap terlihat santai. Dia menyebut latar belakang Vigor, mengenalinya sebagai pewaris keluarga Baron Smiths. Lalu dengan senyum kecil yang tajam, dia mendekat dan menyampaikan kalimat pelan yang terdengar seperti ancaman. Dia menyiratkan bahwa seseorang dengan status seperti Vigor, bangsawan kelas rendah dari daerah terpencil, akan menanggung akibat besar jika sampai berpihak pada orang yang salah. Setelah menyampaikan peringatannya, Gurion pun berbalik dan pergi, meninggalkan suasana yang langsung terasa tegang. Vigor yang terguncang hanya bisa menelan ludah. Rasa percaya dirinya yang tadi ada langsung hilang, digantikan oleh ketakutan. Dengan panik, dia segera memanggil Gurion dengan nada yang jauh lebih lembut.
Dia menyapanya dengan hormat sebagai tuan muda Gurion, lalu buru-buru menjauhkan dirinya dari Aster, menegaskan bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengannya. Melihat kejadian itu, Aster tidak bisa menahan munculnya senyum kecil yang terasa canggung. Dalam hatinya, dia sadar kalau situasi sudah berubah jadi tidak nyaman. Suasana di sekitar mereka jelas berbeda sekarang, terasa tegang dan tidak enak, seolah menandakan konflik yang lebih besar akan segera terjadi. Semua peserta kemudian bergerak ke lokasi berikutnya, di mana instruktur mulai menjelaskan aturan untuk ujian kedua. Ujian pertama sebelumnya adalah pertarungan antara menyerang dan bertahan. Kali ini mereka akan dibagi menjadi 3 tim dan saling bersaing untuk merebut markas di dalam hutan. Aster dan para murid lainnya mendengarkan dengan serius, sementara Gurion berdiri agak terpisah, tersenyum santai seolah dia sudah menyiapkan rencana untuk mengalahkan Aster. Instruktur melanjutkan penjelasan bahwa menaikkan bendera tim di atas platform dalam sebuah markas akan dihitung sebagai penguasaan. Tim yang berhasil menguasai 2 atau lebih markas sebelum bel sore berbunyi akan dinyatakan sebagai pemenang. Dia juga menegaskan bahwa merusak bendera seperti menghancurkan atau merebutnya secara langsung tidak diperbolehkan. Namun selain itu tidak ada batasan tindakan lainnya. Pedang yang dibagikan kepada para murid pada dasarnya seperti izin membiarkan mereka untuk menebas bahkan membunuh lawan mereka. Tidak lama kemudian, instruktur mengumumkan pembagian tim. Para murid dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing dengan bendera berwarna berbeda. Tim Gurion mendapatkan bendera merah, tim seorang murid berambut putih mendapatkan bendera kuning, dan tim Aster mendapatkan bendera biru. Ketiga tim pun bersiap untuk memenangkan ujian. Saat ujian dimulai, Aster melihat sebuah sinyal asap naik ke langit. Dia memberitahu rekan satu timnya bahwa itu adalah tanda dimulainya ujian. Setiap markas memiliki 3 bendera, dan kemenangan ditentukan dengan menguasai 2 atau lebih markas, termasuk markas sendiri. Vigor mulai memahami situasinya, menyadari bahwa hanya 1 tim dari 3 tim yang bisa lolos ujian. Aster membenarkan hal itu, tapi dia juga merasakan adanya kegelisahan di antara rekan-rekannya. Para anggota tim yang lain yang sudah merasa tidak tenang mengatakan bahwa itu berarti mereka harus melawan keluarga Elmheim, dan hal itu membuat mereka tidak nyaman. Aster merasa sedikit canggung mendengar hal itu. Vigor, yang jelas terlihat ketakutan, menjelaskan bahwa mereka khawatir akan pembalasan dari keluarga Elmheim. Lawan mereka adalah tuan muda dari keluarga utama, dan meskipun ini hanya ujian, mengarahkan pedang kepadanya bisa menghancurkan masa depan mereka. Dalam kemungkinan terburuk, mereka bahkan tidak akan bisa lagi dengan bangga menyebut diri mereka sebagai ksatria. Bahkan keluarga dan para pengikut mereka juga bisa ikut dibantai. Tidak ada yang ingin menjadikan klan sekuat itu sebagai musuh. Karena itu mereka mulai mempertanyakan apakah melanjutkan ujian ini memang layak. Mereka berpikir masih akan ada ujian lain di masa depan, dan itu jauh lebih baik daripada harus mempertaruhkan seluruh hidup mereka. Vigor tersenyum lemah, mengatakan bahwa Aster mungkin tidak akan mengerti perasaan orang-orang yang lemah. Aster pun melangkah maju dengan cepat, memikirkan bagaimana dia bisa berakhir sendirian dalam pertarungan tim seperti ini. Di saat yang sama, dia juga memahami ketakutan mereka. Bagi para ksatria, keluarga Elmheim adalah klan yang kejam dan tidak bisa dilawan, dan Gurion menjadi simbol dari kekuasaan yang menakutkan itu. Saat Aster mengingat kata-kata Vigor tentang dirinya yang tidak memahami kaum lemah, dia mulai merenungkan posisinya sendiri. Dari sudut pandang orang lain, dia masih dianggap bagian dari kelompok yang sama. Meski begitu, dia merasa ada yang aneh. Suasana terlalu sepi, belum ada pertarungan yang terjadi, membuatnya bertanya-tanya apakah semua orang sedang berhati-hati atau ada sesuatu yang lain sedang berlangsung. Saat dia memasuki arena ujian, dia langsung terkejut. Pemimpin tim bendera kuning sudah berada di sana, berdiri dengan santai bersama benderanya. Kehadiran Aster yang sendirian terasa seperti sudah diprediksi sebelumnya. Aster semakin bingung ketika melihat bahwa lawannya itu justru sudah menurunkan bendera markasnya sendiri. Murid berambut pirang itu dengan santai berkata bahwa dia hanya sedang punya waktu luang, lalu dia melemparkan benderanya ke udara, seolah tidak peduli dan dengan jelas mengatakan bahwa dia ingin Aster menemaninya. Aster hanya bisa terdiam, tidak mengerti maksud dari semua tindakan aneh itu. Murid berambut pirang itu kemudian menarik pedangnya, memberi tanda bahwa pertarungan akan dimulai. Di saat yang sama, di bagian lain hutan, sebuah aliansi mengejutkan
mengejutkan telah terbentuk. Tim bendera merah milik Gurion dan tim bendera kuning ternyata sudah bekerja sama, berjabat tangan dengan tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan Aster. Gurion dengan senyum penuh percaya diri bersiap menunjukkan gaya bertarung sesungguhnya dari keluarga Elmheim. Ujian kedua dalam seleksi kesatria kerajaan pun dimulai. Ujian ini dikenal sebagai pertarungan serang dan bertahan, di mana 20 peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tujuannya jelas, tim yang berhasil menguasai 2 atau lebih markas sebelum ujian berakhir akan dinyatakan sebagai pemenang. Kemenangan ditentukan dengan mengibarkan bendera tim di markas lawan. Saat pertarungan berlangsung, duel pun terjadi antara pemimpin tim kuning dan Aster. Bahkan di tengah pertarungan, Aster masih merasa bingung dengan situasinya. Dia mencoba memahami kenapa lawannya yang seharusnya berada di tim kuning justru mengibarkan bendera merah. Petarung berambut pirang itu menjawab dengan senyum percaya diri, lalu mengungkap alasan di balik tindakannya. Dia menjelaskan bahwa dirinya telah membentuk aliansi dengan Elmheim. Pengakuan itu membuat Aster terkejut, tapi pertarungan tetap berlanjut tanpa henti. Dari kejauhan, seorang instruktur mengamati pertarungan itu dari atas. Saat memperhatikan dengan saksama, dia mulai tertarik. Dia mengenali petarung pirang itu sebagai Christopher Nolan, putra sah dari keluarga Nolan, sebuah keluarga yang terkenal sebagai pendiri ilmu pedang istana. Nolan membawa lambang Five Wings. Meskipun di ujian pertama dia tertutupi oleh keberadaan kandidat Seven Wings dan tidak terlalu menonjol, sang instruktur mengingat satu hal penting. Hanya ada 2 peserta yang berhasil melewati ujian menara panah tanpa mengubah ekspresi wajah mereka. 2 orang itu adalah Aster dan Nolan. Keduanya dianggap sebagai talenta luar biasa, seperti Berlian Kasar yang ditakdirkan menjadi ksatria. Namun sang instruktur menyadari kenyataan pahit bahwa tidak mungkin keduanya bisa lolos ujian ini. Sementara itu, intensitas pertarungan semakin meningkat. Aura mereka mulai bangkit saat pedang mereka terus beradu berkali-kali. Aster masih mencoba memahami logika di balik aliansi tersebut. Dia menyadari bahwa meskipun mereka bekerja sama, pada akhirnya hanya satu tim yang bisa menang. Petarung pirang itu mengakui hal itu tanpa ragu. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan untuk membiarkan keluarga utama menang. Di saat yang sama, dia juga mengungkap bahwa rekan-rekannya bersama Elmheim kemungkinan besar sedang menuju markas Aster untuk menyerang. Kesadaran itu langsung membuat Aster waspada. Dia paham betul bahayanya. Jika dia terus tertahan di sini, rekan-rekannya seperti Smiths dan yang lainnya akan berada dalam posisi yang sangat rentan. Aster sempat mempertimbangkan risiko melawan Elmheim, menyadari ancaman yang dibawa oleh Gurion. Namun petarung pirang itu justru menepis rasa takut tersebut. Dia menjelaskan bahwa tindakannya hanyalah soal logika sederhana. Menurutnya, melawan itu sama saja seperti berdiri di depan kereta yang sedang melaju, sudah tahu pasti akan hancur, tapi tetap tidak menghindar. Dia juga menggambarkan kaum bangsawan ksatria sebagai masyarakat dengan hierarki yang sangat ketat. Baginya, sikap seperti itu adalah hal yang wajar bagi mereka yang terlahir sebagai bangsawan. Setelah itu, petarung pirang itu melancarkan serangan kuat. Aster berhasil menahannya dengan pedangnya, tapi benturan itu tetap memberi tekanan besar padanya. Saat dia kembali menyeimbangkan diri, dia menyadari sesuatu yang aneh. Pedangnya tergores akibat serangan tadi. Aster terkejut dan mulai mempertanyakan senjata yang sedang dia gunakan. Aster mulai curiga kalau pedang yang diberikan kepadanya saat ujian memang sudah cacat sejak awal. Petarung pirang itu masih dengan senyum tipisnya kembali melancarkan serangan. Meski begitu, dia menegaskan bahwa ini tetap pertarungan 1 lawan 1 di antara mereka. Dia juga mengungkapkan rasa tidak sukanya terhadap kelompok Elmheim, terutama pada seseorang seperti Aster yang dia anggap hanya suka pamer. Lalu, dengan kekuatan yang sangat besar, dia melancarkan satu tebasan lagi. Kekuatan serangan itu begitu dahsyat hingga pedang Aster hancur berkeping-keping. Salah satu pecahan pedang itu melesat melewati petarung pirang, menjadi titik balik dalam pertarungan tersebut. Petarung pirang itu sempat memeriksa pedangnya, memastikan tidak ada kerusakan. Dalam sesaat perhatiannya teralihkan, dan itulah kesempatan yang dibutuhkan Aster. Memanfaatkan celah itu, Aster langsung berbalik dan berlari. Petarung pirang itu segera menyadari dan berteriak, memintanya berhenti. Dia menyuruh Aster untuk menunggu, tapi Aster tidak memperlambat langkahnya sama sekali. Dia mengatakan bahwa urusan mereka bisa diselesaikan nanti, karena saat ini ada orang lain yang harus dia hadapi lebih dulu. Melihat Aster melarikan diri, petarung pirang itu dengan santai menyarungkan kembali pedangnya sambil tersenyum tipis, bertanya-tanya apakah Aster takut padanya. Di matanya, Aster tidak lebih dari aib bagi para ksatria. Saat pandangannya turun, dia melihat pecahan pedang Aster yang tergeletak di dekatnya. Petarung pirang itu mengambil pecahan pedang tersebut, lalu memeriksanya dengan tatapan meremehkan. Dia berkomentar bahwa kualitasnya sangat buruk, bahkan untuk ukuran senjata murah.
Tak lama kemudian, dia menyadari sesuatu. Ini pasti ulah Elmheim, sebuah campur tangan yang menjengkelkan dan merusak suasana. Tanpa ragu, dia langsung menghancurkan pecahan pedang itu hanya dengan tangan kosong. Sementara itu, Aster berlari secepat mungkin. Wajahnya terlihat cemas. Dia menuju markas sambil memanggil rekan-rekannya, ingin memastikan apakah mereka semua masih selamat. Saat dia tiba, suasana langsung berubah. Gurion terlihat duduk santai di atas tembok. Dengan ekspresi penuh percaya diri, dia menyapa Aster dengan nada mengejek, mengatakan bahwa dia datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dari kelihatannya, Nolan bahkan tidak berhasil menahannya. Gurion mengingat bagaimana Nolan sempat mengatakan bahwa dia saja sudah cukup, yang sempat membuatnya punya sedikit harapan. Lalu dengan santai dia bertanya bagaimana hasil di pihak Aster. Namun tanpa menunggu jawaban, dia langsung membanggakan pencapaiannya sendiri. Timnya sudah berhasil menguasai markas ketiga. Untuk saat ini, dia menyebutnya sebagai kemenangan mutlak. Aster menenangkan dirinya, tapi amarah terlihat jelas di matanya saat dia menuntut penjelasan tentang apa yang telah Gurion lakukan pada rekan-rekannya. Gurion sempat terkejut dengan sikap Aster yang begitu tegas. Namun sebelum terjadi sesuatu, tiba-tiba sebuah pedang sudah berada di belakang Aster. Ternyata itu adalah Vigor, ditemani anggota tim lainnya dengan wajah tegang dan gelisah. Vigor berusaha mencairkan suasana, mengatakan bahwa tidak ada dendam di antara mereka. Dia mengingatkan Aster bahwa sejak awal dia sudah bilang tidak akan ikut dalam hal seperti ini. Dia menolak mengikuti seseorang yang berani menentang Elmheim. Aster tetap diam. Gurion langsung tertawa keras, mengejek keadaan tersebut. Dia menunjukkan bahwa para rekan Aster bahkan tidak mencoba melawan. Meskipun terlihat bodoh, setidaknya mereka masih cukup paham untuk tahu harus berpihak kemana saat berhadapan dengan Elmheim. Aster akhirnya kembali tenang dan dengan tegas mengatakan bahwa hanya mengandalkan jumlah orang tidak cukup untuk mengalahkannya. Masih sambil tertawa, Gurion membantahnya, mengatakan bahwa Aster sudah salah paham tentang semuanya. Menurutnya, pertarungan ini sebenarnya sudah berakhir. Syarat kemenangan dalam ujian ini adalah menguasai 2 atau lebih markas sampai akhir, dan syarat itu sudah terpenuhi. Dia menjelaskan lebih lanjut, bahkan kalau Aster berlari ke sana kemari untuk menancapkan bendera di semua markas sekalipun, itu tidak akan ada artinya. Aster tidak punya cukup orang untuk mempertahankannya. Mereka hanya perlu menunggu Aster berpindah ke markas lain, lalu dengan mudah mengganti bendera miliknya dengan bendera mereka. Selama mereka tetap menguasai 2 atau lebih markas, kemenangan sudah pasti di tangan mereka. Menanggapi hal itu, Aster menarik pedangnya dan dengan tegas menyatakan bahwa dia akan memastikan hal itu tidak terjadi dengan menebas habis mereka semua. Vigor dan yang lainnya terlihat sangat ketakutan. Namun Gurion tetap tenang, sama sekali tidak terpengaruh dengan senyum meremehkan. Dia menyebut semua itu hanya gertakan. Dia mengatakan bahwa itu tidak ada gunanya, bahkan kalau Aster pemilik 7 sayap sekalipun. Tanpa senjata yang layak, dia tidak berbeda dengan orang tanpa sayap. Gurion lalu menyoroti pedang Aster, mempertanyakan apakah dia benar-benar berniat menghadapi semua orang di sana dengan kondisi seperti itu. Aster malah membalas dengan senyum tipis. Dia mengakui bahwa Gurion memang berhasil membaca situasinya. Bahkan dia sempat memuji, mengatakan kalau dia cukup terkesan dengan rencana Gurion yang tersusun rapi. Dengan penuh percaya diri, Gurion langsung menyatakan bahwa kemenangan sudah menjadi miliknya. Namun di saat itu juga Aster mengungkapkan kebenarannya. Pedangnya sudah hancur. Vigor langsung terkejut mendengar hal itu. Aster dengan tenang mengakui strategi Gurion, bahkan mengatakan bahwa rencananya lebih matang dari yang dia perkirakan. Lalu tanpa ragu, dia melempar pedang yang sudah hancur itu ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gurion dengan tatapan tajam yang penuh niat membunuh. Suasana langsung berubah tegang. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aster menyeringai lalu dengan santai menyerah, sambil menunjukkan kekagumannya yang jelas pada Gurion. Dia mengakui kalau Gurion sudah merencanakan semuanya jauh lebih baik dari yang dia kira. Vigor berdiri di sana dengan rasa terkejut yang benar-benar besar. Gurion membalas dengan senyum penuh percaya diri, tetap fokus memahami situasi. Di saat itu juga, Aster tiba-tiba merendahkan tubuhnya dan melesat melewati ujung pedang Vigor, membuatnya lengah. Sebelum Vigor sempat bereaksi, Aster tidak membuang waktu dan langsung memberikan tendangan keras ke perutnya, sampai membuat Vigor terpental ke belakang. Vigor terbatuk dan mengerang kesakitan, sementara pedangnya terlepas dari tangan dan terlempar ke udara. Tubuh Aster kemudian memancarkan aura merah yang kuat, terasa penuh energi dan kekuatan. Tanpa ragu dia menangkap pedang Vigor di udara, dan dengan satu tebasan saja dia menjatuhkan beberapa lawan sekaligus. Semua orang yang ada di sana langsung terdiam, kaget melihat beberapa orang tumbang hanya dengan satu serangan. Gurion pun benar-benar terkejut. Aster lalu mengangkat pedang itu dan mengarahkannya ke Gurion, sambil mengatakan bahwa
Bagaimanapun juga, Gurion sudah melakukan kesalahan dengan berdiri di hadapannya. Dia menegaskan bahwa karena ikut campur, Gurion sudah ditakdirkan untuk kalah. Dipenuhi amarah, Gurion mengutuknya dan bereaksi dengan keras. Pada saat itu, aura merah meledak keluar dari kaki Aster ketika dia melompat ke depan. Gurion terdiam, tidak mampu memahami bagaimana Aster bisa melesat sejauh itu. Aster menatapnya dengan pandangan dingin lalu mengatakan kalau Gurion terlalu lambat. Gurion dengan cepat mencoba menahan serangan itu menggunakan pedangnya, tapi benturannya langsung menghancurkan pedang tersebut seketika. Serangan itu juga mengenai perut Gurion secara langsung dan memberikan kerusakan yang berat. Saat benturan itu terjadi, Aster teringat momen pertama kali dia bisa terbang. Dia menyadari kalau sebenarnya bukan karena dia tidak punya kemampuan sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar bisa merasakannya. Dia memahami sensasi kekuatan yang begitu besar saat mengendalikan sihir, seolah tidak ada batasnya. Dengan tatapan yang mematikan, Aster menarik kerah baju Gurion dan berbicara tentang bagaimana rasanya memiliki sayap yang menurutnya luar biasa. Dia mengatakan kalau sesuatu yang dulu terlihat besar, seperti tembok tinggi, sekarang terasa tidak berarti baginya. Gurion yang dipenuhi rasa takut mencoba menghentikannya. Aster mengangkat pedangnya untuk menghabisinya, dan Gurion langsung terdiam ketakutan. Aster kemudian menyeringai, menegaskan kalau sekarang semuanya terasa kecil jika dibandingkan. Dalam sekejap berikutnya, Aster melancarkan serangan, dan ledakan besar langsung terjadi di tempat itu. Dari kejauhan Vigor dan teman-temannya melihat dengan rasa kaget dan takut. Vigor kesulitan memahami seberapa besar pertarungan itu dan apa yang sebenarnya baru saja terjadi antara mereka berdua. Salah satu teman Vigor kemudian menyuruhnya melihat ke depan. Saat Vigor memfokuskan pandangannya ke arah itu, dia langsung terdiam. Kabut perlahan menghilang, memperlihatkan Aster yang sedang menyeret Gurion di atas tanah sambil mendekat. Aster menyeret Gurion di atas tanah di depan semua orang lalu melemparkannya, begitu saja tanpa rasa kasihan. Gurion mengerang kesakitan, batuk keras saat benturan itu mengguncang tubuhnya dan dia mengeluh kalau itu sangat sakit. Meski dalam kondisi seperti itu, dia tetap membentak yang lain, menanyakan apa yang mereka lakukan berdiri saja seperti orang bodoh. Dia menyuruh mereka cepat membunuh pria ini, menegaskan kalau itu adalah perintah yang harus dijalankan atas nama keluarga Elmheim. Mendengar itu, Vigor langsung bergerak cepat untuk mengambil pedangnya. Didorong oleh rasa takut dan terdesak, dia bersiap. Sementara itu Aster tetap tenang dan dingin, lalu mempertanyakan apakah Vigor benar-benar setakut itu terhadap balasan dari Elmheim. Menanggapi hal itu, Vigor berteriak sambil menggenggam pedangnya, mengakui bahwa tentu saja dia takut. Dia menjelaskan kalau dia berasal dari keluarga Smite, sebuah keluarga bangsawan kelas 3 yang begitu lemah sampai bisa lenyap kapan saja jika Elmheim benar-benar menginginkannya. Seluruh keberadaan mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Vigor melanjutkan, mengungkap kenyataan keras yang harus mereka hadapi sebagai bangsawan lemah hanya untuk bisa bertahan hidup di dunia seperti itu. Dia mengakui kalau itu mungkin terlihat pengecut, tapi menurutnya mereka tidak punya pilihan selain bersikap patuh dan tidak membuat marah mereka yang berada di atas. Dia juga menambahkan bahwa orang seperti Aster yang punya segalanya tidak akan pernah bisa mengerti rasa takut dan keputusasaan mereka. Aster terdiam sejenak setelah mendengar semua itu, lalu tiba-tiba dia mulai tertawa. Reaksi yang tidak terduga itu membuat Vigor semakin marah. Dia menuntut penjelasan apa yang sebenarnya dianggap lucu oleh Aster. Masih dengan senyum di wajahnya, Aster teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh kakaknya. Dia pernah bilang kalau Aster tidak akan pernah bisa memahami perasaan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Mengingat kata-kata itu, Aster mengakui kalau dia punya keberatan sendiri, tapi dia juga tidak bisa menyangkal kebenaran di dalamnya. Dia menyadari kalau sekarang dirinya adalah seseorang yang punya kelebihan. Dan justru karena itu ada hal-hal yang hanya bisa dia lakukan. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang terikat oleh rasa takut dan kelemahan. Dengan pemahaman itu, Aster mengangkat pedangnya lalu mengarahkannya ke leher Gurion. Gurion terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya kaku di bawah ujung pedang itu. Dalam suasana yang tegang itu, Aster menyatakan dengan penuh tekanan bahwa musuh sebenarnya adalah Elmheim. Dia menegaskan kalau orang lain tidak akan bisa membawa perubahan, tapi dia bisa. Dia bersumpah bahwa seperti Elmheim yang sombong dan semena-mena, dia juga akan bangkit untuk menghancurkannya. Suaranya terdengar kuat seperti auman singa, menunjukkan tekadnya untuk mengubah segalanya.
Kata-kata Aster menghantam semua orang seperti petir, membuat mereka benar-benar terkejut dan terpaku di tempat. Gurion gemetar antara takut dan tidak percaya, menuntut penjelasan, tidak mampu memahami maksud dari ucapan seberani itu. Vigor yang sama-sama terguncang melangkah maju dengan kebingungan dan amarah, mempertanyakan apakah Aster benar-benar mengerti apa yang sedang dia katakan. Tekanan dari momen itu terasa berat bagi semua orang saat mereka menunggu kejelasan. Menanggapi hal itu, Aster dengan tenang membenarkannya, menyatakan bahwa itu tidak lain adalah sebuah pernyataan perang. Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa sepatu dan seberapa pun orang memuja Elmheim yang sekarang, yang sombong itu, pada akhirnya pengabdian buta seperti itu hanya akan berujung pada pengkhianatan dan kematian yang menyedihkan. Dia menegaskan bahwa kalau mereka tidak ingin berakhir seperti itu, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah bertarung. Dengan keyakinan yang kuat, dia berbicara tentang 7 sayap di punggungnya, menyatakan bahwa kekuatan itu memang ditakdirkan untuk tujuan tersebut. Aster lalu mengalihkan pandangannya ke yang lain dan meminta mereka memilih. Dia menanyakan Elmheim mana yang akan mereka ikuti, dia atau dirinya. Kata-katanya menggantung di udara, membuat suasana semakin sunyi karena semua orang terdiam, tidak mampu memberikan jawaban. Tiba-tiba Gurion meledak dalam kemarahan, berteriak bahwa Aster hanya berbicara omong kosong. Dia bersikeras bahwa hal seperti ini tidak boleh terjadi. Dengan amarah yang terlihat jelas di matanya, dia mengancam bahwa dia mengingat semua wajah dan nama mereka, menantang siapapun yang berani mengkhianatinya. Dia mengingatkan bahwa mereka sudah tahu apa yang akan terjadi jika itu sampai terjadi, membuat ancaman itu terasa nyata dan menakutkan. Kata-kata itu justru semakin menambah keterkejutan di antara mereka saat rasa takut dan ketidakpastian makin mencengkeram. Lalu, dalam gerakan tiba-tiba, Gurion maju ke depan dan meraih bendera biru. Dengan suara yang penuh putus asa dan amarah, dia mempertanyakan apakah Aster benar-benar mampu mengalahkannya. Dia menuduh Aster hanya membuat mereka goyah dan memperingatkan bahwa jika pada akhirnya tidak ada perubahan, dia akan memandang Aster dengan hina sepenuhnya. Namun Aster tetap tenang dan tidak tergoyahkan. Dia menjawab dengan keyakinan yang santai, mengatakan bahwa dia menjaminnya. Di momen yang menentukan itu, Vigor melangkah maju dan mengangkat bendera biru tinggi-tinggi. Dengan tekad yang kuat, dia menyatakan dirinya sebagai Vigor Smythe, putra sulung keluarga Smythe, dan menyatakan dukungannya kepada Aster Elmheim. Suaranya terdengar penuh keyakinan, menjadi titik balik yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Teman-teman Vigor berdiri dalam keadaan terkejut, mereka saling berbisik dengan tidak percaya. Mereka hampir tidak yakin bahwa Vigor benar-benar mengucapkannya dengan lantang. Namun di saat yang sama, mereka menyadari bahwa dengan satu tindakan itu saja, seluruh rencana Gurion mulai runtuh. Gurion mengatupkan giginya dengan keras, amarahnya meluap saat dia menatap tajam ke arah Vigor. Dikuasai kemarahan, dia mengutuknya sebagai orang rendahan yang terkutuk.